pesta ulang tahun ke-60 ibu mertua, aku tak diundang, tapi disuruh bayar tagihan 50 juta. Ibu mertua mengadakan pesta ulang tahun ke-60, tetapi tidak mengundangku. Saat aku sedang makan mie instan di rumah, suamiku menelepon, memintaku datang untuk membayar tagihan sebesar 50 juta rupiah. Aku tertawa sinis, lalu melakukan satu hal yang membuat keluarga suamiku ketakutan setengah mati. Kisah yang akan kuceritakan hari ini terjadi tepat pada hari ulang tahun ke-60 ibu mertuaku, Ibu Dewi Suryani. Hari yang seharusnya menjadi hari bahagia, hari di mana anak cucu berkumpul untuk mendoakan, justru menjadi titik balik yang membuatku bukan lagi menantu penyabar seperti 8 tahun sebelumnya. Selama seminggu penuh sebelumnya, rumah ini selalu ramai dengan diskusi. Ibu mertuaku hilir mudik dengan buku catatan kecil di tangan, mulutnya tak henti-hentinya menelepon. Pastikan kita dapat ballroom terbesar di Grand Sendana. Ya, kue ulang tahunnya harus 5 tingkat biar megah. MC-nya harus menekankan kalau ini syukuran ulang tahun ke-60. Suamiku, Bagus Santoso, dengan semangat menemani ibunya mencoba kebaya, memesan karangan bunga, dan mencetak undangan untuk kerabat dari kedua belah pihak. Aku mendengar semuanya, melihat semuanya, tetapi tidak ada satupun yang bertanya padaku. Tidak ada yang memberitahuku malam itu aku akan mengenakan apa, duduk di meja mana, atau bahkan apakah aku akan datang atau tidak. Aku menenangkan diri, mungkin mereka sibuk, mungkin nanti akan diberitahu. Tapi semakin dekat harinya, aku semakin sadar bahwa dalam rencana besar itu, tidak ada tempat untuk. Pagi itu, aku tetap bangun pukul 5:30 seperti biasa. Aku memasak sarapan, mencuci pakaian, dan membersihkan rumah. Ibu mertuaku melewatiku, hanya berkata satu kalimat, "Hari ini pastikan rumah bersih dan rapi." Tidak ada sepatah kata pun pengingat bahwa malam ini beliau akan merayakan ulang tahun. Suamiku setelah sarapan juga langsung pergi, tanpa menoleh padaku sekalipun. Hatiku terasa aneh, seperti ada yang mengganjal, tapi aku tetap berusaha meyakinkan diri. Mungkin mereka hanya lupa memberitahuku. Sore harinya, saat aku membuka lemari untuk melipat pakaian, aku tertegun. Kemeja batik sutra mahal yang kubelikan untuk Bagus saat ulang tahun pernikahan kami tahun lalu sudah tidak ada. Sepasang sepatu kulit yang baru kusikat mengilap juga lenyap. Aku mengambil ponsel dan mengirim pesan padanya. "Mas, malam ini mau pergi kemana?" Balasannya datang sangat cepat, hanya 3 kata. "Di rumah saja." Aku membacanya berulang-ulang, hatiku mencelos. Di rumah saja. Sebagai seorang istri, aku harus tinggal di rumah pada hari ulang tahun ibu mertuaku? Pukul 7 malam, rumah terasa sunyi senyap. Dari luar jalan, aku mendengar suara kendaraan dan tawa orang-orang. Mungkin mereka semua sedang menuju Grand Ballroom Cendana, tempat pesta ulang tahun sedang berlangsung. Sedangkan aku duduk sendirian di dapur yang dingin. Di hadapanku ada semangkuk mie instan yang baru saja kuseduh. Kuahnya sudah dingin, mie-nya sudah mengembang lembek. Aku menyuapnya perlahan, terasa sesak di tenggorokan. 8 tahun menjadi menantu, aku pernah berpikir aku adalah bagian dari keluarga ini. Tapi sekarang, aku merasa seperti orang asing. Tepat saat aku meletakkan mangkuk, telepon berdering. "Bagus." Aku mengangkatnya. Belum sempat aku bicara, suara kesal di seberang sana sudah terdengar. "Kamu cepat datang ke Grand Cendana sekarang. Bawa kartu ATM. Bayar tagihan pesta 50 juta. Aku pikir aku salah dengar. "Apa mas?" Tanyaku lagi. Dia membentak. "Tagihan pestanya kurang 50 juta. Cepat datang bayar." Mereka sudah menunggu. Aku terdiam. Ternyata mereka mengadakan pesta ulang tahun mewah untuk ibu mertua, mengundang seluruh kerabat, tamu berdatangan, tapi tidak mengundangku. Baru di saat terakhir, ketika butuh seseorang untuk membayar, mereka mengingatku. Aku bertanya, suaraku bergetar tapi mencoba tenang. "Kenapa aku tidak diundang?" Bagus menjawab tanpa ragu sedikit pun. "Ibu bilang hari ini tamunya orang-orang penting semua. Kamu di rumah saja biar tidak bikin ribet." 2 kata bikin ribet itu seperti tamparan di wajahku. Aku bekerja, aku menghidupi diriku sendiri, aku berpakaian sopan.
Tapi di mata mereka, aku hanyalah sesuatu yang memalukan. Aku duduk diam, mendengar suara musik yang riuh dari telepon, suara MC yang sedang memberikan sambutan, dan suara tepuk tangan. Bagus mendesak lagi. Cepat, jangan bikin Mas malu. Aku menatap mangkuk mie instan di hadapanku, kuahnya sudah benar-benar dingin. Seluruh dapur hanya diterangi lampu kuning yang redup. Aku tiba-tiba mengerti satu hal. Di mata mereka, aku bukan menantu, bukan istri. Aku hanyalah sebuah dompet berjalan. Aku tertawa sinis, sebuah tawa yang bahkan terasa asing bagiku. Selama 8 tahun, setiap kali keluarga butuh uang untuk renovasi rumah, biaya pernikahan keponakan, atau acara selamatan, aku selalu diam-diam memberikannya. Kukira itu adalah kewajiban. Kukira sebagai keluarga, kita harus saling membantu. Tapi di hari ulang tahun ke-60 ibu mertuaku, aku tidak punya hak untuk duduk di meja yang sama, aku hanya punya kewajiban untuk membayar. Bagus di seberang sana sudah tidak sabar. Kamu dengar tidak? Bawa kartunya ke sini sekarang. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab perlahan, Mas lanjut saja pestanya, aku sedang sibuk. Dia berteriak. Kamu jangan keterlaluan. Aku tidak berkata apa-apa lagi, hanya mematikan telepon dengan tenang, dapur kembali sunyi. Aku memandangi mangkuk mie, lalu memandangi seisi rumah yang turut ku beli dengan uangku, yang telah kurawat selama bertahun-tahun. Saat itu juga, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang mungkin tidak pernah dibayangkan oleh seluruh keluarga suamiku. Mereka pikir aku akan bergegas datang, tersenyum canggung, mengeluarkan kartu untuk membayar demi menjaga muka mereka. Tapi malam itu, 50 juta itu bukan hanya tidak akan terbayar, tapi juga akan membuka sebuah kejutan yang membuat mereka sadar bahwa kesabaranku bukanlah kelemahan. Dan ketika seorang perempuan yang sudah terlalu terbiasa diremehkan akhirnya berdiri, harga yang harus mereka bayar tidak akan kecil lagi. Setelah mematikan telepon, aku duduk terdiam cukup lama. Bukan karena takut, tapi karena di kepalaku tiba-tiba muncul kepingan-kepingan kenangan lama. Seolah hidup ingin mengingatkanku bahwa apa yang terjadi malam ini bukanlah kebetulan. Ini adalah hasil dari berkali-kali aku memaksakan diri untuk berpikir, sudahlah, mengalah sedikit demi kedamaian rumah. 8 tahun lalu, aku bertemu Bagus di sebuah acara gathering perusahaan. Saat itu aku adalah seorang manajer keuangan di sebuah perusahaan konstruksi. Pekerjaan stabil, penghasilan lebih dari cukup. Aku bukan tipe orang yang suka pamer, tapi sejujurnya, keluargaku juga punya latar belakang yang baik. Orang tuaku memiliki sebuah toko bahan bangunan besar, berbisnis dengan jujur, menabung sedikit demi sedikit selama puluhan tahun. Aku dibesarkan dengan ajaran bahwa uang itu penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita hidup dengan baik dan tahu sopan santun. Bagus saat itu bekerja di bagian teknis sebuah perusahaan subkontraktor. Dia tidak pandai bicara, juga tidak pandai mengambil hati. Dia pendiam dan pekerja keras. Setiap kali berbicara, dia selalu menatap lawan bicaranya dengan tulus. Pernah sekali aku pulang dinas larut malam, mobilku mogok di tengah jalan. Baguslah yang datang menempuh jarak lebih dari 10 kilometer untuk membantuku. Setelah itu dia hanya berkata lembut, jalan malam bahaya, lain kali kalau ada apa-apa, telepon saja. Aku pernah berpikir, pria seperti ini pasti akan menjadi sandaran yang kokoh. Kami berpacaran dengan tenang. Bagus sering mengajakku makan di warung-warung sederhana. Duduk di pinggir jalan minum es tebu sambil tertawa riang seperti anak kecil. Dia sering berkata, aku tidak kaya, tapi aku akan berusaha agar kamu tidak kekurangan. Terdengar sederhana, tapi saat itu aku percaya, karena aku tidak butuh pria kaya. Aku butuh pria yang punya hati. Hari di mana Bagus membawaku bertemu keluarganya, aku masih ingat dengan jelas. Rumahnya tidak besar, terletak di sebuah gang sempit dengan dinding bercat kusam dan perabotan tua. Ibunya, Ibu Dewi Suryani, menyambutku dengan senyum yang sangat ramah, suaranya manis sekali. Rumah tante memang sederhana, tapi kami hidup penuh kasih sayang nak. Kalau kamu sudah di sini, tante anggap seperti anak sendiri. Beliau mengambilkan sepotong semur daging untukku, menuangkan minum, dan bertanya secukupnya.
Aku melihat ketulusan, atau setidaknya, aku mengira itu ketulusan. Beliau bahkan menambahkan satu kalimat yang membuat hatiku hangat. Anak perempuan orang, ikut suami itu pasti banyak pengorbanannya. Tapi kamu tenang saja, tante tidak akan membiarkanmu menderita. Saat itu, aku melihat Bagus yang duduk di hadapanku hanya menunduk dan tersenyum malu. Aku berpikir, betapa beruntungnya seorang wanita jika bertemu dengan keluarga mertua yang pengertian. Pernikahan kami berlangsung sederhana. Orang tuaku menanggung sebagian besar biayanya karena sayang padaku. Ibuku bahkan berpesan, menikah itu yang terpenting menjaga keharmonisan. Tapi keharmonisan harus didasari oleh rasa hormat. Aku mengangguk, merasa paham. Tapi nyatanya, saat itu aku belum sepenuhnya mengerti bahwa rasa hormat terkadang tidak datang dari ucapan, melainkan dari cara orang memperlakukan kita dalam hal-hal kecil. Setelah menikah, aku dan Bagus tinggal terpisah selama setahun pertama. Itulah masa paling damai dalam hidupku. Kami berdua bekerja, malamnya kami makan malam bersama, menonton TV, dan mengobrol hal-hal sepele. Bagus punya kebiasaan menata sandalnya dengan rapi di depan pintu, sementara aku suka menjaga dapur tetap bersih. Kami pernah bertengkar, tapi setelah itu berbaikan lagi. Aku pernah berpikir, aku telah memilih orang yang tepat. Sampai suatu hari, ibu mertuaku terkena stroke ringan. Beliau tidak sampai lumpuh, tapi jalannya menjadi lebih lambat dan kadang merasa lelah saat berbicara. Bagus berkata padaku dengan cemas, "Ibu sendirian di rumah, Mas tidak tenang. Bagaimana kalau kita ajak ibu tinggal bersama kita untuk sementara?" Aku tidak tega menolak. Aku juga seorang anak perempuan. Aku mengerti rasa takut saat orang tua mulai menua dan sakit. Aku setuju, bahkan proaktif menyiapkan kamar untuknya dan membeli tempat tidur yang lebih nyaman. Saat beliau pindah, aku tetap bersikap sebagai menantu yang baik. Pagi-pagi aku siapkan air hangat, siang hari memasak makanan lunak, dan malamnya bertanya apakah beliau lelah. Awalnya, beliau masih bersikap tahu diri, sering berkata, "Aduh, merepotkan sekali, biar ibu kerjakan sendiri." Aku mendengarnya dan merasa lega. Tapi hanya beberapa minggu kemudian, suasana di rumah mulai berubah. Ibu Dewi perlahan-lahan mulai tertarik pada hal-hal yang sebelumnya tidak pernah ditanyakannya. Beliau bertanya berapa gajiku, bonus bulan ini dapat berapa juta, dan uang tabungan di bank atas nama siapa. Awalnya aku merasa canggung, hanya tersenyum dan menjawab, "Ya, cukuplah, Bu." Beliau ikut tersenyum ramah, tapi matanya menatapku dengan tajam. "Iya." Ibu bertanya biar bisa ikut merencanakan keuangan keluarga. Suami istri kan harus punya rencana. Lalu, beliau mulai ikut campur dalam keputusan-keputusan kecil. Membeli panci baru pun ditanya kenapa tidak beli yang lebih murah. Pergi ke kondangan teman pun ditanya untuk apa buang-buang uang. Aku mencoba bicara baik-baik pada Bagus bahwa ibunya terlalu banyak bertanya soal keuangan. Dia hanya menghela napas, "Ibu sudah tua, kamu sabar saja." Kalimat itu, sekali kudengar masih bisa kuterima. Tapi setelah berkali-kali, aku sadar itu bukanlah nasihat. Itu adalah cara Bagus untuk tidak mengambil sikap demi menyenangkan ibunya. Aku pernah mencoba menenangkan diri, mungkin ini hanya perbedaan generasi. Mungkin ibu khawatir pada putranya. Mungkin beliau takut aku boros. Aku pikir semuanya akan baik-baik saja, beliau akan mengerti aku, dan keluarga akan kembali damai. Tapi aku tidak tahu bahwa kesabaranku justru diartikan sebagai hal lain. Itu tidak dianggap sebagai kebaikan. Itu dianggap sebagai kelemahan. Dan sekali orang menganggapmu lemah, mereka akan mulai menguji sampai sejauh mana kamu bisa bertahan, sebelum akhirnya menyingkirkanmu dari meja pesta seperti malam ini. Aku mulai melihat perubahan itu dengan jelas dari hal-hal yang sangat kecil. Sangat kecil hingga jika kuceritakan, orang lain mungkin akan berkata, begitu saja dipermasalahkan. Tapi begitulah kehidupan rumah tangga. Ia tidak hancur karena satu badai besar. Ia retak dari goresan-goresan kecil yang terjadi setiap hari. Sampai kita sadar, semuanya sudah terlambat. Setelah ibu mertuaku tinggal bersama, Ibu Dewi mulai punya kebiasaan aneh.
Beliau tidak meminta, tidak bertanya, juga tidak secara terang-terangan bilang butuh uang. Beliau hanya akan melihat sekeliling, lalu melontarkan beberapa kalimat sambil lalu. Akhir-akhir ini biaya berobat mahal sekali, ya. Atau tetangga sebelah itu ikut arisan untungnya besar. Orang kalau pintar mengatur uang memang bisa maju. Aku mendengarnya, tapi masih berpikir beliau hanya berkeluh kesah. Aku tidak menyangka bahwa keluhan-keluhan itu adalah caranya untuk mengetesku, melihat apakah aku akan berinisiatif memberikan uang. Lalu suatu pagi, aku membuka aplikasi mobile banking untuk memeriksa saldo, dan melihat ada transaksi keluar sebesar 15 juta. Jantungku mencelos. Sebagai orang keuangan, aku sangat teliti soal uang. Aku memeriksa riwayat transaksi dan melihat transfer itu dilakukan malam sebelumnya. Aku menoleh pada Bagus, mencoba menjaga suaraku tetap tenang. Mas, kamu transfer 15 juta kemana? Bagus yang sedang makan langsung berhenti sejenak, lalu berkata seolah itu hal biasa. Oh, itu Mas kasih ibu. Katanya untuk ikut arisan, untungnya besar. Aku meletakkan sendok. Arisan? Kenapa Mas tidak bilang padaku? Bagus mengerutkan kening, terlihat tidak suka seolah sedang diinterogasi. Cuma 15 juta saja. Kenapa kamu tegang begitu? Cuma 15 juta saja. Aku mendengarnya dan hatiku terasa dingin. Bagi orang lain, 15 juta mungkin kecil. Tapi yang menyakitkan bukan angkanya, melainkan cara dia meremehkan hasil kerjaku dan hakku untuk tahu sebagai bagian dari keluarga ini. Aku langsung masuk ke kamar ibu mertuaku. Ibu Dewi sedang menonton TV, memegang remote, dan masih tersenyum saat melihatku masuk. Loh, menantuku kenapa mukanya tegang? Aku berkata, Bu, uang arisan itu uang apa? Kalau ibu butuh, ibu bisa bilang. Kenapa harus lewat Mas Bagus tanpa bertanya pada saya? Alisnya terangkat. Senyum ramahnya lenyap seketika. Beliau meletakkan remote, suaranya berubah total, menjadi ketus dan tajam. Uang menantu itu juga uang keluarga suami, kamu perhitungan sekali, kamu datang ke sini sebagai menantu, masih mau membeda-bedakan ini milikmu. Itu milikku? Aku membeku. Ini pertama kalinya aku mendengar kalimat setegas itu di rumah ini. Beliau mengatakannya seolah itu adalah hukum tak tertulis. Seolah aku adalah pihak yang menerima, bukan yang berkontribusi. Aku mencoba menahan diri. Tapi itu uang hasil kerja saya, Bu. Saya berhak tahu uang itu digunakan untuk apa. Ibu Dewi tertawa sinis. Kamu bisa kerja juga karena anakku mau menikahimu. Tanpa dia, apa kamu bisa masuk ke rumah ini? Kalimat itu seperti tamparan. Ini bukan lagi soal uang. Ini soal perendahan harga diri. Aku menoleh ke Bagus yang berdiri di ambang pintu, menunggu pembelaan. Tapi Bagus hanya menggaruk-garuk kepalanya, berbisik, "Sudahlah, ibu kan cuma bicara begitu, jangan dimasukkan ke hati. Ibu sudah tua. Lagi-lagi, jangan dimasukkan ke hati." Aku sadar satu hal, setiap kali ada masalah, dia akan selalu memilih posisi netral untuk menghindari tanggung jawab. Tapi posisi netralnya itu sebenarnya sangat memihak ibunya. Sejak hari itu, aku mulai lebih memperhatikan. Setiap kali makan, ibu mertua sering melontarkan kalimat-kalimat yang terdengar seperti candaan tapi menyakitkan. Rumah ini kalau bukan karena anakku, kamu juga tidak akan bisa duduk di sini. Atau anak orang kaya, kalau sudah jadi menantu harus belajar tahu diri. Suatu hari beliau menatapku dari atas ke bawah, lalu berkata, "Kamu berpakaian seperti itu untuk kerja, memangnya mau pamer ke siapa? Mau orang-orang memujimu hebat? Aku tidak mengerti. Aku bekerja dengan baik, berpakaian sopan, apa yang salah?" Tapi aku tetap diam, karena aku takut jika membantah. Bagus akan menuduhku tidak sopan dan suasana rumah semakin tidak nyaman. Hal yang paling membuatku sesak adalah bagaimana urusan keuangan di rumah ini secara otomatis menjadi tanggung jawabku. Setiap kali ada acara selamatan di keluarga pihak suami, Ibu Dewi akan memanggil Bagus dan berkata, "Bilang istrimu siapkan amplop untuk paman dan bibi." Saat ada keponakan yang menikah, beliau akan berkata langsung di depanku,
Menantu kan gajinya besar, kasih lebih sedikit, biar keluarga kita tidak malu. Rumah butuh perbaikan atap, beli lemari baru, bayar uang les untuk keponakan, semuanya akan berujung pada satu kalimat, kamu yang urus, ya. Aku mengurusnya bukan karena aku kaya, tapi karena kupikir keluarga adalah tanggung jawab bersama. Aku tidak mau dicap pelit. Aku juga pernah berharap, jika aku berbuat baik, mereka akan menghargaiku. Tapi tidak. Setiap kali aku mengeluarkan uang, mereka menganggapnya sebagai hal yang wajar. Tidak ada ucapan terima kasih yang tulus, tidak ada kalimat kamu sudah bekerja keras dari suamiku. Aku mulai merasa seperti sedang membeli kedamaian dengan uang. Saat ada acara kumpul keluarga, posisiku semakin terlihat jelas. Makanan disajikan, ibu mertua selalu menarik Bagus untuk duduk di dekat para tetua, menuangkan minuman sambil memuji, ini putra saya, pekerjaannya mapan sekali. Sementara aku ditempatkan di ujung meja, dekat dengan para wanita yang tidak kukenal atau anak-anak kecil. Jika ada yang bertanya aku kerja apa, ibu mertua akan menjawab lebih dulu, oh, dia cuma staf administrasi biasa. Aku merasa sedih sekaligus marah. Aku adalah manajer keuangan, bukan staf administrasi biasa. Tapi aku tetap tersenyum, karena aku tidak mau membuat keributan di depan kerabat. Malamnya, kadang aku berbaring menatap langit-langit kamar dan bertanya pada diri sendiri, sebenarnya aku ini istri, menantu, atau mesin ATM di keluarga ini? Perasaan sesak itu semakin menjadi-jadi. Aku tetap bertahan karena kupikir, jika aku sabar, rumah akan damai. Tapi aku tidak tahu bahwa kesabaranku itu diam-diam telah mengubahku menjadi orang asing di dalam pernikahanku sendiri. Setelah insiden uang arisan 15 juta itu, aku mulai hidup dengan perasaan yang sangat aneh. Di luar, semuanya tampak seperti keluarga normal. Pagi sarapan, malam menonton TV. Ibu mertua duduk di sudutnya, suamiku pulang kerja. Tapi di dalam, aku merasa seperti berdiri di balik dinding kaca. Melihat mereka berinteraksi tanpa bisa menyentuh. Semakin aku mencoba bergabung, semakin aku didorong menjauh, dengan cara yang sopan, tapi dingin. Puncak dari kesopanan yang dingin itu adalah ulang tahun ibu mertuaku tahun lalu. Saat itu beliau belum merencanakan perayaan besar ke-60, hanya sebuah acara makan-makan keluarga sederhana. Aku berpikir, bagaimanapun beliau adalah ibu mertuaku. Sebagai menantu, sudah sepantasnya aku yang menyiapkan. Aku memesan kue tart, memilih model dengan krim kuning lembut dan tulisan selamat ulang tahun, Ibu. Aku membeli sebuket besar bunga lili, ditambah beberapa mawar putih agar terlihat elegan. Aku bahkan memesan beberapa hidangan favoritnya. Ayam bakar bumbu rujak, gulai kambing, dan ikan gurame asam manis. Aku melakukannya bukan untuk dipuji, tapi untuk menjaga keharmonisan, agar mereka melihat niat baikku. Malam itu, rumah ramai, penuh tawa dan obrolan. Aku sibuk di dapur, bolak-balik menyajikan piring dan menuangkan minuman. Ibu Dewi duduk di tengah ruang tamu seperti ratu, mengenakan kebaya baru, rambutnya disanggul rapi. Bagus berdiri di sampingnya, sibuk menyapa kerabat dengan wajah bangga. Aku melihat pemandangan itu dan ikut senang, berpikir bahwa kebersamaan keluarga seperti ini adalah hal yang baik, tapi saat tiba waktunya meniup lilin dan memotong kue, ibu mertua berdiri untuk memberikan sambutan. Aku ingat setiap katanya, karena kalimat itu seperti duri yang menusuk telingaku hingga hari ini. Beliau tersenyum, mengangkat gelas dan berkata dengan lantang, "Terima kasih kepada Bagus, anakku, yang membuat ibu bisa merasakan hari ini. Dia yang mengurus segalanya untuk ibu. Ibu sangat bangga punya putra yang berbakti." Semua orang bertepuk tangan meriah. Bagus tersenyum lebar, matanya berbinar. Sementara aku, yang berdiri kurang dari 2 meter darinya, dengan tangan yang masih berbau bumbu, tiba-tiba merasa seperti bayangan. Tidak ada satu kata pun menantu, tidak ada ucapan terima kasih. Seolah-olah pesta ini muncul begitu saja, seolah kue dan bunga jatuh dari langit. Aku mencoba menelan ludah, menenangkan diri. Mungkin ibu hanya berkata begitu untuk basa-basi, mungkin beliau tidak sengaja. Tapi hingga akhir acara,
Aku semakin yakin. Beberapa bibi dan paman memuji kuenya yang cantik, bunganya yang mewah, dan makanannya yang lezat. Ibu Dewi hanya tersenyum dan berkata, "Iya, semua ini bagus yang siapkan." Aku mendengarnya dan hatiku mencelos. Aku tidak butuh pujian setinggi langit, aku hanya butuh sedikit pengakuan. Menantuku sudah bekerja keras. Tapi beliau sengaja tidak mengatakannya. Ketika semua tamu sudah pulang dan rumah hanya menyisakan kami bertiga, aku memberanikan diri bicara pelan pada ibu mertua dengan sangat hati-hati untuk menghindari pertengkaran. "Bu, tadi kue dan bunganya saya yang siapkan." Ibu bicara seperti itu, saya jadi sedih. Aku tidak menyalahkan, aku hanya mengungkapkan perasaanku. Ibu Dewi menoleh padaku, tatapannya sedikit mendingin, lalu melontarkan kalimat yang membuatku terpaku. "Kamu itu menantu, melakukan itu adalah kewajiban. Apa yang perlu disedihkan? Kamu melakukannya untuk keluarga ini, bukan untuk orang lain." Aku terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Karena dalam kalimat itu, aku mendengar dengan jelas satu hal, aku tidak diizinkan memiliki perasaan. Aku hanya diizinkan untuk bekerja. Sejak ulang tahun lalu itu, aku mulai memperhatikan satu detail lagi. Setiap kali rumah kedatangan tamu penting, aku selalu disingkirkan. Terkadang Ibu Dewi menyuruhku tetap di dapur agar lebih praktis. Terkadang beliau berkata, "Jangan banyak bicara di depan, nanti dinilai orang." Bahkan pernah sekali beliau berkata terus terang, "Tamu ibu ini orang-orang terpandang semua. Kamu keluar nanti malah bikin malu." Mendengar kata malu, aku tercekat. Aku tidak lahir dari keluarga rendahan. Aku berpendidikan, aku punya posisi di tempat kerja. Tapi di mata beliau, aku tetaplah orang yang tidak pantas duduk semeja. Padahal, akulah yang memiliki penghasilan tertinggi di rumah ini. Semakin didorong menjauh, aku semakin ingin menjaga jarak. Aku mulai berpikir serius tentang keuangan. Suatu malam, saat ibu mertua sudah di kamarnya, aku berkata pada Bagus, "Mas, mulai sekarang keuangan kita dipisah saja ya. Aku tetap menanggung bagianku, tapi untuk pengeluaran ibu atau kerabat, kita harus diskusikan dulu." Kukira Bagus akan mengerti, karena itu adalah hal yang wajar. Tapi dia langsung menoleh, matanya melotot. "Kamu mau perhitungan dengan ibuku? Ibu sudah tua, kamu masih mau membuat aturan?" Aku bertanya, "Aku membuat aturan, atau aku membuat batasan?" Bagus menggebrak meja. "Sikapmu itu sama saja menganggap ibuku orang luar." Aku tertawa, tapi air mataku hampir jatuh. Di rumah ini, siapa sebenarnya yang dianggap orang luar? Aku tidak berkata apa-apa lagi. Aku merasa begitu terasing di dalam rumah yang turut kubeli dengan uangku, yang telah kurawat dengan tenagaku. Aku berjalan melewati ruang tamu, menatap meja makan, menatap kursi yang biasa kududuki, dan tiba-tiba merasa begitu kecil. Tapi meskipun begitu, di dalam hatiku masih ada secercah harapan naif. Mungkin Bagus hanya sedang emosi, nanti dia akan mengerti. Mungkin ibu mertua hanya galak, nanti juga akan melunak. Aku masih mencoba berpegangan pada pikiran itu karena aku tidak ingin keluargaku hancur. Aku tidak menyangka bahwa ulang tahun ke-60 Ibu Dewi akan datang seperti pisau yang memotong habis harapan terakhirku itu. Dan aku juga tidak menyangka bahwa perasaan dianggap orang asing yang kupendam begitu lama akan meledak, tepat di malam saat aku duduk makan mie instan sendirian, mendengar suamiku menelepon dan memintaku membawa kartu ATM untuk membayar tagihan 50 juta. Aku mematikan telepon dan duduk membeku selama beberapa detik. Di kepalaku saat itu bukan lagi amarah, melainkan perasaan dingin yang aneh. Dingin seperti saat kita menyadari bahwa orang lain telah meremehkan kita begitu lama hingga mereka tidak perlu lagi menyembunyikannya. Aku menatap mangkuk mie instan di hadapanku. Minyak sudah mengembang, kuahnya hambar. Tiba-tiba aku berpikir, ternyata 8 tahun pernikahanku sama seperti semangkuk mie ini. Awalnya hangat, lalu perlahan mendingin, dan akhirnya hanya menyisakan rasa hambar dan getir. Tapi alih-alih bergegas lari ke restoran seperti yang mereka harapkan, aku melakukan sesuatu yang sangat berbeda. Aku membuka daftar kontak dan menelepon sahabatku, Sari, yang kebetulan menjadi manajer di Grand Ballroom Cendana.
Aku tidak berputar-putar. Aku langsung berkata dengan suara pelan tapi jelas. Sar, aku mau tanya jujur. Di sana ada acara ulang tahun ke-60 ibu mertuaku, kan? Sari terdiam sejenak, lalu menjawab, iya, Rin. Aku sedang di sini. Aku menelan ludah. Namaku ada di daftar tamu tidak? Di seberang sana terdengar helaan napas pelan, helaan napas seseorang yang tahu harus mengatakan sesuatu yang tidak enak didengar. Rin, namamu tidak ada. Dan, ada satu hal lagi, mendengar kata lagi. Jantungku berdebar kencang. Sari merendahkan suaranya. Bicara cepat seolah takut ada yang mendengar. Ibu mertuamu berpesan pada staf, kalau kamu datang, tolong halangi dengan sopan, jangan sampai kamu muncul di acara. Beliau bilang, takut malu. Aku terpaku. Aku bertanya lagi, seperti orang yang tidak percaya pada pendengarannya sendiri. Takut malu? Kenapa? Sari ragu-ragu. Beliau bilang, menantuku cuma akuntan biasa, tidak terbiasa dengan tamu-tamu VIP, nanti kalau salah bicara, bisa memalukan keluarga. Aku langsung berdiri, kakiku sedikit gemetar. Bukan karena lemas, tapi karena marah, hingga darahku terasa naik ke wajah. Akuntan biasa. Aku sudah sering mendengar kalimat yang meremehkan, tapi tidak ada yang menusuk sedalam ini. Aku adalah manajer keuangan. Aku berurusan dengan mitra bisnis, dengan proyek, dengan angka puluhan miliar. Aku bisa menghidupi diriku sendiri. Tapi di mulut ibu mertuaku, aku menjadi akuntan biasa, seolah-olah aku hanya pantas berada di sudut dapur. Aku tiba-tiba mengerti. Mereka tidak hanya butuh uangku. Mereka butuh aku tahu diri. Mereka butuh aku diam. Mereka butuh aku ada, tapi tidak terlihat. Aku menutup telepon dengan tangan dingin. Aku melihat sekeliling dapur. Dapur ini yang setiap hari kulap. Kulkas ini yang kusun dengan rapi. Meja makan ini yang kubeli dengan uangku sendiri. Tapi malam ini, aku dilarang masuk ke sebuah restoran hanya karena takut memalukan. Aku membayangkan suasana di sana. Ibu mertua duduk anggun dengan kebayanya. Kerabat tertawa-tawa. Suamiku mengangkat gelas dengan bangga. Mungkin mereka sedang membicarakan keluarga yang bahagia, tentang anak cucu yang berbakti. Sedangkan aku, menantu resminya, sedang duduk di sini, makan mie instan dingin, seperti seorang penyewa kos. Telepon berdering lagi. Masih bagus. Aku mengangkatnya. Belum sempat aku bicara, dia sudah membentak. Kamu sudah sampai belum? Mereka menunggu. Kamu mau ibu dipermalukan, hah? Mendengar kata dipermalukan, aku ingin tertawa. Aku bertanya dengan suara yang begitu tenang hingga aku sendiri terkejut. Dipermalukan karena apa? Karena kekurangan uang untuk membayar, atau karena tidak berani menunjukkan menantunya? Bagus terdiam beberapa detik. Aku tahu dia mengerti maksudku. Tapi kemudian suaranya kembali meninggi. Suara orang yang terpojok tapi masih ingin terlihat berkuasa. Kamu jangan mengada-ada, ibu tidak mengundangmu itu ada alasannya. Kamu di rumah saja biar tenang. Aku menggenggam ponsel erat. Alasannya apa? Tanyaku langsung. Bagus menjawab enteng. Tamunya pengusaha semua. Teman-teman paman, teman-teman ibu, kamu ke sana mau apa? Nanti cuma bengong, tanya ini itu tidak jelas. Bikin malu saja. Aku tertawa. Tawa yang getir. Aku mengajukan pertanyaan yang sudah begitu lama ku pendam. Aku ini istrimu atau pajangan? Aku ini menantu atau mesin ATM? Di seberang sana hening. Hening selama beberapa detik, tapi cukup bagiku untuk mendengar suara musik di restoran, suara denting gelas, dan tawa orang-orang. Lalu dia berteriak. Jangan main-main. Cepat ke sini. Dia menambahkan, ini perintah terakhir. Perintah terakhir. Kalimat itu terdengar seperti komando. Dan saat itu, aku melihat kebenaran dengan sangat jelas. Dia tidak menganggapku sebagai pasangan hidup untuk disayangi dan dihormati. Dia menganggapku sebagai alat untuk menyelesaikan masalah. Saat butuh uang, dia menelepon. Saat butuh menjaga muka, dia menyuruhku datang sebagai pembayar tagihan. Tapi saat dia butuh pamer di depan kerabat, aku harus lenyap agar mereka tidak malu. Aku tidak berdebat lagi. Aku hanya mengucapkan satu kalimat,
dengan nada yang sangat datar. Lanjutkan saja pestanya. Lalu aku mematikan telepon. Dengan sangat tegas, tanpa gemetar, tanpa ragu. Aku berdiri, membuang sisa mie instan ke tempat sampah. Suaranya terdengar pelan. Tapi bagiku itu seperti titik akhir dari kebiasaan sabarku. Malam itu aku tidak datang ke restoran. Aku juga tidak mentransfer sepeser pun. Aku duduk di meja, membuka laptop, melihat dokumen-dokumen keuangan dan hal-hal yang selama ini kusimpan rapat demi kedamaian keluarga. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi berkata pada diri sendiri sudahlah. Aku berkata pada diriku, cukup sudah. Karena ketika orang lain sudah menganggapmu orang luar, kamu tidak perlu lagi bersusah payah berperan sebagai orang dalam. Dan aku tahu, cukup dengan satu langkah dariku. Seluruh keluarga suamiku tidak akan sempat bersiap. Setelah membuang semangkuk mie instan itu, aku tidak mengamuk, juga tidak duduk menangis seperti biasanya. Aku mengelap tanganku perlahan, menarik kursi, dan membuka ponsel untuk melihat kembali pesan dari Bagus. Di rumah saja. 3 kata itu kini terdengar seperti akta kelahiran untuk peranku sebagai orang luar yang mereka sematkan padaku. Aku menarik napas, lalu menelepon kembali Sari, sahabatku yang menjadi manajer di Grand Ballroom Cendana. Aku berkata singkat, "Sar, kalau ada yang menelepon menanyakan soal pembayaran, berikan saja nomor teleponku." Tidak sampai 15 menit kemudian ponselku berdering tanpa henti. Nomor tidak dikenal. Aku mengangkatnya, dan suara seorang pria yang sopan terdengar. "Selamat malam, dengan Ibu Rina? Saya manajer yang bertanggung jawab atas acara syukuran di Grand Ballroom. Kami ingin mengkonfirmasi sisa pembayaran sebesar 50 juta rupiah agar acara dapat kami lanjutkan." Aku bisa merasakan kehati-hatian dalam suaranya. Tipe kehati-hatian seseorang yang sudah sering berhadapan dengan tamu sulit tapi harus tetap menjaga etika. Aku menjawab dengan tenang, begitu tenang hingga aku sendiri merasa dingin. "Boleh saya tahu, kontrak pemesanan acara ini atas nama siapa?" Pria itu ragu-ragu. "Atas nama Ibu." Aku langsung berkata, tanpa berputar-putar. "Baik, tolong sampaikan, saya belum menyetujui pembayaran sisa tagihan. Keluarga tersebut tidak mengundang saya ke acara, jadi saya tidak punya kewajiban untuk membayarnya." Di seberang sana hening sejenak. Aku bisa mendengar dia menelan ludah sebelum berkata pelan, "Baik, Bu, saya mengerti. Tapi pihak keluarga meminta kami untuk melanjutkan acara. Kami perlu konfirmasi yang jelas untuk menghindari masalah di kemudian hari." Aku tidak meninggikan suara, juga tidak memaki. "Silakan lakukan sesuai prosedur. Jika uang tidak cukup, hentikan acaranya. Saya tidak akan ikut campur." Selesai bicara, aku mematikan telepon dan meletakkannya di meja seperti meletakkan sebuah batu es. Saat itu, kukira aku akan gemetar, akan takut dicap telah mempermalukan keluarga suami, tapi anehnya, aku justru merasa lega, seperti baru saja bisa bernapas setelah menahannya begitu lama. Aku duduk diam, menatap ke ruang kosong, lalu bel berdering lagi. Kali ini Sari. Suaranya pelan dan cepat, terdengar jelas ketegangannya. "Rin, di sini mulai kacau. Baru saja selesai sambutan dan angkat gelas, MC mau mulai musik lagi, tapi manajer langsung keluar memberi pengumuman. Aku tidak banyak bertanya, hanya berkata, 'Ceritakan.'" Sari melanjutkan, "Waktu manajer keluar, musik sedang diputar, Ibu Dewi sedang tertawa sambil mengangkat gelas berterima kasih pada kerabat. Tiba-tiba MC diberi isyarat untuk berhenti. Seluruh ruangan hening. Manajer bicara dengan sangat sopan, 'Mohon maaf, kami harap pihak keluarga dapat menyelesaikan sisa pembayaran agar acara dapat dilanjutkan.' Kamu tidak akan bisa bayangkan, Rin." Wajah Ibu Dewi yang tadinya cerah langsung pucat pasi. Aku mendengarnya tanpa rasa puas. Tapi di dalam hatiku ada sesuatu yang terasa seperti keadilan yang terbalaskan. Aku bertanya pelan, "Bagaimana reaksi Bagus?" Sari menghela napas. Dia pucat sekali, hanya berdiri mematung. Para kerabat mulai saling berbisik. Ada yang bahkan nyeletuk, "Pesta ulang tahun besar-besaran kok tidak punya uang?" Aku memejamkan mata sejenak. Aku tidak ingin siapapun dipermalukan,
Tapi aku lebih tidak ingin diriku terus diremehkan. Kenyataannya, mereka telah menempatkan diri mereka sendiri dalam situasi ini hanya karena berpikir aku akan, seperti biasa, datang di saat yang tepat untuk menyelamatkan mereka. Kali ini aku tidak datang, dan seketika itu juga, citra yang mereka junjung lebih tinggi dari diriku mulai retak. Saat aku masih mendengarkan cerita Sari, ponselku bergetar lagi. Bagus. Aku mengangkatnya. Suaranya bergetar, tapi masih berusaha ketus untuk menutupi kepanikannya. Kamu ini main-main, ya? Kamu gila? Ibuku berdiri di sini, tahu. Aku bisa mendengar suara musik yang kacau dan gumaman orang-orang di belakangnya. Aku menjawab dengan sangat datar. Aku tidak main-main. Aku hanya mengikuti prinsip keuangan. Bagus berteriak. Prinsip apa? Cuma 50 juta saja kamu bikin keributan. Aku tertawa sinis. Tidak diundang, tidak membayar. Kamu bilang aku di rumah saja biar tidak bikin ribet, kan? Jadi, aku di rumah. Hening sejenak, lalu suaranya merendah, campuran antara marah dan takut. Kamu mau ibuku mati karena malu, hah? Aku tidak lagi berdebat dengan cara lama. Aku mengucapkan setiap kata dengan perlahan dan jelas. Mas Bagus, malu itu bukan karena kekurangan 50 juta. Malu itu karena seluruh keluargamu menganggap menantu seperti mesin ATM. Kamu meneleponku untuk membayar, bukan untuk mendoakan. Bagus seolah kehabisan kata-kata, tapi masih mencoba menyelamatkan keadaan. Sudah, kamu transfer saja uangnya. Nanti aku yang bicara dengan ibu. Aku memotongnya. Tidak perlu. Kamu hanya perlu ingat satu hal. Aku bukan lagi orang yang akan diam-diam membereskan masalah untuk keluargamu. Di seberang sana, aku sayup-sayup mendengar suara ibu mertuaku. Ibu Dewi sepertinya merebut telepon, suaranya melengking. Rina, kamu mau seluruh keluarga menertawakan aku, hah? Jangan jadi perempuan jahat. Aku tidak berteriak, hanya menjawab satu kalimat yang bahkan membuatku sendiri terkejut karena begitu dingin. Ibu takut ditertawakan orang, tapi kenapa ibu tidak takut menantu ibu sendiri sakit hati? Ibu Dewi tercekat, lalu berteriak. Kamu itu menantu, harus tahu diri. Aku menghela napas. Tahu diri itu artinya saling menghormati. Ibu tidak menghormati saya, jadi jangan menuntut saya untuk tahu diri. Aku mematikan telepon. Kali ini, aku tidak lagi merasa gemetar. Aku hanya melihat sebuah kebenaran dengan sangat jelas. Sejak sebulan yang lalu, aku diam-diam telah memisahkan rekening dan memblokir kartu tambahan suami. Bukan untuk membuat masalah, tapi untuk melindungi diriku sendiri. Dan malam itu, saat restoran mulai menghentikan acara, saat bisik-bisik mulai terdengar, saat ibu mertuaku berdiri terpaku di depan kerabat, aku baru mengerti, cukup dengan aku berhenti menopang, seluruh topeng kemegahan mereka langsung runtuh dan memperlihatkan kekosongan di dalamnya. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, aku tidak berlari untuk menyelamatkan mereka dari rasa malu. Dan untuk pertama kalinya juga, aku merasa sedang melangkah keluar dari peranku sebagai orang luar di dalam keluargaku sendiri, dengan kakiku sendiri. Aku baru saja mematikan telepon, dan rumah kembali sunyi. Bukan sunyi yang damai, melainkan sunyi dari seutas tali yang ditarik kencang, hanya menunggu sentakan untuk putus. Aku menuang secangkir teh panas untuk diriku, duduk di meja makan sambil menatap jam. Aku tahu mereka pasti akan pulang. Dan mereka tidak akan pulang dengan penjelasan, melainkan dengan amarah dan perasaan dipermalukan di depan kerabat. Lalu mereka akan melampiaskan semuanya padaku, seperti biasa. Bedanya, kali ini aku tidak berniat menunduk dan menerimanya. Sekitar pukul 10 malam, suara gerbang besi di luar terbuka dengan kasar. Begitu keras hingga membuatku sedikit terkejut. Suara sepatu hak tinggi ibu mertuaku berketuk di lantai teras, disusul suara suamiku yang melepas sepatu dengan kasar. Pintu ruang tamu didorong dengan keras, seolah ingin merobohkan seluruh rumah bersama dengan amarah mereka. Ibu Dewi masuk lebih dulu, wajahnya merah padam, bibirnya terkatup rapat. Tas tangan bermereknya dilempar begitu saja ke atas meja. Beliau tidak menyapa, tidak bertanya,
Hanya menunjuk lurus ke arahku, suaranya melengking seperti desisan. Kamu sengaja mempermalukan aku di depan seluruh keluarga, kan? Kamu benar-benar jahat. Aku masih duduk, memegang cangkir teh, menatapnya sejenak sebelum meletakkannya dengan sangat pelan. Aku tidak ingin percakapan ini dimulai dengan teriakan, tapi aku juga tidak lagi takut dengan teriakannya. Bagus berdiri di belakang ibunya, kemeja batiknya kusut, kerahnya basah oleh keringat. Dia tidak langsung menatapku, seolah sedang mencoba menelan rasa malunya. Baru setelah melihat ibunya berteriak dan aku tetap diam, Bagus ikut membentak, "Cuma 50 juta saja kamu perhitungan, kamu melakukan ini untuk apa?" Mendengar kalimat cuma 50 juta saja, hatiku kembali terasa dingin. Kalimat itu sama persis dengan yang diucapkannya dulu saat memberikan uang 15 juta pada ibunya untuk arisan. Baginya, uang adalah masalah sepele, selama dia tidak perlu bertanggung jawab. Tapi bagiku, ini bukan lagi soal uang. Aku menatap lurus ke arah Bagus, suaraku tenang. Bagi Mas, itu hanya 50 juta. Tapi bagiku, itu adalah tentang harga diri. Bagus terdiam. Ibu Dewi langsung tertawa sinis, tawa yang getir dan merendahkan. Harga diri apa? Kamu itu menantu, punya hak apa menuntut? Kamu masuk ke rumah ini, ya harus tahu diri. Aku mengangkat kepala, menatap lurus ke matanya, tidak menghindar. Aku mengajukan satu pertanyaan yang telah kupendam selama 8 tahun. Jadi, menantu tidak punya hak untuk hadir di pesta, tapi punya kewajiban untuk membayarnya? Suasana membeku. Aku melihat dengan jelas wajah Bagus memucat, seolah dia baru saja ditelanjangi di depan ibunya sendiri. Ibu Dewi membuka mulut hendak memaki lagi, tapi lidahnya seolah tercekat. Pertanyaan itu terlalu jelas, terlalu telah. Bagus menggebrak meja, mencoba merebut kembali kendali. "Kamu jangan keterlaluan." Aku berdiri perlahan. Tidak perlu menggebrak meja, tidak perlu berteriak. Aku hanya berdiri tegak. Menatapnya seperti menatap seseorang yang pernah kupercaya dan kusayangi, tapi kini hanya menyisakan kelelahan. Keterlaluan itu adalah saat Mas dan ibumu menganggapku orang luar selama 8 tahun. Keterlaluan itu adalah saat Mas membiarkan ibumu bilang aku bikin ribet dan melarangku masuk ke pesta keluargaku sendiri. Keterlaluan itu adalah saat kalian hanya mengingatku ketika harus membayar tagihan. Ibu Dewi tiba-tiba beralih dari berteriak ke nada dingin, seolah mengeluarkan pisau terakhirnya untuk mengancam. Beliau menunjuk lantai. "Kamu berdiri di rumah siapa dan bicara seperti itu? Rumah ini atas nama anakku. Kamu pikir kamu siapa berani meninggikan suara?" Mendengar ibunya berkata begitu, Bagus seolah menemukan pegangan. Dia mengangkat dagu dan menimpali. "Benar, kamu tinggal di sini itu karena aku. Jangan lupa diri." Aku mendengarnya, hatiku terasa sakit sesaat, tapi kemudian cepat berlalu, digantikan oleh kewaspadaan. Ternyata, di lubuk hatinya, dia benar-benar berpikir aku menumpang hidup padanya. Ternyata, aku telah berusaha mempertahankan sebuah rumah yang selalu mereka anggap milik mereka. Aku tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, tapi senyum karena akhirnya mereka mengucapkan apa yang selama ini mereka pikirkan. Aku menatap Ibu Dewi, menatap Bagus, lalu berjalan lurus ke laci di bawah lemari dapur. Setiap langkahku mantap, tidak terburu-buru, tidak gemetar. Aku membuka laci, mengambil sebuah map tebal yang terjilid rapi, lalu meletakkannya dengan keras di atas meja, tepat di antara mereka berdua. Suara map yang membentur meja terdengar sangat jelas di ruangan yang tegang itu. Ibu Dewi menatap map itu seolah melihat sesuatu yang menjijikkan, lalu melotot padaku. "Kamu mau main-main apa lagi?" Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya bertanya pelan, "Tadi ibu bilang rumah ini atas nama siapa?" Bagus mengerutkan kening, hendak membuka map itu, tapi aku menghentikannya dengan tatapanku. Aku tidak menyentuhnya. Aku hanya menatap hingga dia terpaku seperti disiram air es. Aku mengucapkan satu kalimat pelan yang jatuh seperti batu. "Ada hal-hal yang selama ini tidak aku bicarakan, bukan berarti aku tidak tahu." Ibu Dewi mengerutkan kening, ekspresinya mulai goyah. Beliau masih mencoba mempertahankan nada kerasnya. "Kamu mengancam siapa? Kamu pikir aku takut?
Aku tidak mengancam. Aku hanya membiarkan mereka mencari tahu sendiri. Bagus akhirnya tetap membuka sampul map itu. Aku melihat dengan jelas perubahan di wajahnya. Dari marah, menjadi bingung, lalu menjadi panik. Dia membaca cepat satu baris, lalu mengangkat kepala menatapku. Ini. Dia tergagap. Ibu Dewi merebutnya, matanya menyapu dokumen itu, dan wajahnya langsung mengeras. Aku tidak berkata apa-apa lagi, hanya berdiri di sana, membiarkan kebenaran bekerja dengan sendirinya. Saat itu, rumah tiba-tiba sunyi senyap. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi gebrakan meja. Yang ada hanya napas Bagus yang terengah-engah dan suara ibu mertuaku yang menelan ludah dengan susah payah. Ibu Dewi mencoba berbicara, tapi aku bisa mendengar suaranya yang goyah. Kamu mau apa? Aku menatapnya. Suaraku perlahan tapi tegas. Aku tidak mau apa-apa. Aku hanya ingin mulai hari ini. Kalian bicara padaku sesuai dengan posisiku. Aku adalah menantu, istri, dan orang yang berkontribusi. Bukan mesin ATM, bukan orang luar. Bagus tiba-tiba membentak, tapi kali ini tidak lagi terdengar yakin. Kamu mau apa sebenarnya? Balas dendam? Aku menggeleng. Aku tidak balas dendam. Aku hanya berhenti bersabar. Aku menatap lurus pada mereka berdua. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat mereka tidak lagi berdiri angkuh menghakimiku. Mereka sedang berdiri di depan sebuah pintu yang tidak mereka sangka kuncinya ada padaku. Dan aku tahu, mulai saat ini, konfrontasi ini bukan lagi soal tagihan pesta 50 juta, melainkan tentang perlakuan mereka padaku selama 8 tahun. Aku tidak perlu berteriak untuk menang, aku hanya perlu menyajikan kebenaran dan memaksa mereka untuk menghadapinya. Aku tidak membiarkan mereka menebak-nebak terlalu lama. Aku menarik kursi dan duduk berhadapan dengan mereka. Kedua tanganku kuletakkan di atas map, lalu mendorongnya dengan tegas ke arah mereka. Ibu bilang rumah ini atas nama anak ibu. Silakan Bu lihat yang teliti. Bagus membuka halaman pertama. Matanya bergerak cepat seolah sedang mencari satu baris kalimat untuk menenangkan dirinya. Ibu Dewi merebut dokumen itu seolah takut aku akan menyembunyikannya. Hanya beberapa detik kemudian, aku melihat dengan jelas bibirnya bergetar. Beliau membaca bagian nama pemilik, lalu mengangkat kepala menatapku. Tatapannya tidak lagi garang seperti saat baru datang, melainkan berubah menjadi campuran antara syok dan kebingungan. Di sertifikat hak milik itu, nama pemilik yang tertera adalah Rina Puspita. Namaku. Bukan Bagus, bukan Ibu Dewi, bukan keluarga Santoso. Rumah yang selama ini dengan enteng mereka sebut rumah anakku, rumah keluarga Santoso, ternyata secara hukum atas namaku. Dokumennya jelas, stempelnya lengkap. Aku menatap mereka, suaraku pelan tapi dingin. Rumah ini dibeli dengan uang orang tua saya, dan atas nama saya. Waktu pembelian, saya hanya meminta Mas Bagus ikut menandatangani akad kredit agar dia punya muka di depan kerabat. Tapi sejujurnya, dia hanya ikut tanda tangan, bukan pemilik. Bagus seolah baru saja dipukul di dada. Dia membolak-balik kertas itu, tangannya gemetar hebat, suaranya parau. Kenapa kamu menyembunyikannya? Aku menatapnya lurus, tidak menghindar. Karena Mas tidak pernah bertanya. Kalimat itu keluar dan aku sendiri merasa sakit. Sakit karena itu adalah kebenaran. Selama 8 tahun hidup bersama, dia tidak pernah bertanya bagaimana aku mengatur keuangan untuk membeli rumah, membayar cicilan, dan menanggung berbagai kebutuhan keluarganya. Dia hanya terbiasa menerima, menganggap itu semua adalah kewajiban seorang istri. Dan saat ada masalah, dia hanya tahu berkata, "Kamu sabar saja." Ibu Dewi saat itu baru bisa bersuara, tapi bukan lagi makian. Beliau menggeram. "Kakakmu menipu keluarga kami?" Aku tertawa tipis, bukan mengejek. Saya tidak menipu siapapun. Saya hanya diam karena saya pikir keluarga adalah tempat untuk saling menopang. Tapi ibu justru menggunakan keheningan saya untuk menindas. Aku berhenti sejenak, lalu mengucapkan kalimat yang telah kusimpan sejak malam ini. Jika saya adalah orang luar seperti yang ibu katakan, maka silakan ibu dan suami saya angkat kaki dari rumah saya. Begitu kalimat itu selesai,
Udara di ruangan seolah tersedot habis. Bagus langsung berdiri. Kamu bicara apa? Aku masih duduk dengan tenang. Aku bicara dengan sangat jelas. Bagus membentak, tapi suaranya tidak lagi seyakin sebelumnya. Jangan dibesar-besarkan. Ini rumah suami istri. Aku bertanya kembali, suami istri? Tapi saat ibumu mengadakan pesta, kamu bilang aku di rumah saja biar tidak bikin ribet, suami istri. Tapi kamu meneleponku untuk membayar tagihan seperti menyuruh kurir? Bagus terdiam. Aku menatapnya dan menambahkan satu kalimat lagi untuk memperjelas. Mulai hari ini, jangan gunakan kata suami istri untuk memaksaku menelan penghinaan lagi. Ibu Dewi mencengkeram tasnya, matanya memerah, entah karena marah atau takut. Beliau mengubah nadanya dengan sangat cepat. Nada yang sering kulihat di luar sana. Awalnya mengancam, lalu melunak seperti bubur saat tahu tidak ada lagi celah untuk menekan. Beliau berkata lebih pelan, "Rina, nak, kita ini kan keluarga. Masalah apapun bisa dibicarakan pelan-pelan. Kalau begini kan ditertawakan orang." Mendengar kata keluarga, aku merasa getir. Aku langsung memotongnya, tidak membiarkannya menarikku kembali ke dalam lingkaran demi citra. Saat mengadakan pesta, apa ibu menganggap saya keluarga? Ibu Dewi membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Beliau tidak bisa menjawab. Bagus menatap ibunya, lalu menatapku. Matanya penuh kebingungan seperti orang yang kehilangan pijakan. Dia mencoba menyelamatkan keadaan. "Prin, tadi Mas emosi. Mas bicara asal saja. Jangan dimasukkan ke hati." Aku memiringkan kepala, bertanya satu hal. "Mas emosi? Atau memang sudah lama berpikir begitu?" Bagus diam. Keheningannya membuatku mengerti. Bukan baru malam ini dia meremehkanku. Dia sudah meremehkanku sejak lama, hanya saja sebelumnya aku belum cukup tegas untuk memaksanya mengaku. Aku berdiri. Menarik map itu kembali ke sisiku, merapikannya seolah sedang menetapkan sebuah batasan. Aku berkata dengan jelas, aku tidak akan mengusir siapapun malam ini juga. Aku tidak sekejam yang kalian pikir. Tapi mulai sekarang, semuanya harus jelas. Aku menatap lurus ke arah Ibu Dewi. Ibu mau tetap tinggal, silakan. Tapi sebagai ibu mertua yang menghormati menantunya, bukan sebagai nyonya besar di rumah saya. Lalu aku menoleh ke Bagus. "Mas mau terus hidup di sini, silakan, tapi sebagai seorang suami, bukan sebagai orang yang menyuruh istrinya membayar tagihan lalu melarangnya datang ke pesta." Ibu Dewi mulai benar-benar panik. Beliau melihat sekeliling rumah, melihat sofa, kulkas, meja makan, seolah baru pertama kali sadar bahwa beliau tidak punya kendali atas semua itu. Bibirnya bergerak-gerak. Kamu mau apa lagi?" Aku menjawab singkat. "Saya belum melakukan apa-apa. Saya hanya memberitahu ibu dan Mas Bagus kebenarannya." Aku berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan suara pelan tapi setegas baja. "Dan kebenarannya adalah, saya tidak takut lagi dipermalukan." Bagus menelan ludah, kedua bahunya terkulai. Dia bergumam, "Rina, kamu sudah berubah." Aku menatapnya, tidak ada lagi amarah yang membara di hatiku seperti sebelumnya, hanya ada kelelahan yang mendalam. Bukan aku yang berubah. Aku hanya berhenti menjadi bodoh. Setelah mengatakannya, aku sendiri merasa kalimat itu menyakitkan. Tapi jika tidak menyakitkan, aku akan kembali lagi ke lingkaran yang sama. Suasana begitu pekat. Untuk pertama kalinya, aku melihat mereka takut. Bukan takut pada teriakanku, tapi takut pada ketenanganku, takut pada dokumen yang jelas, takut karena aku tidak lagi berlari untuk menambal citra mereka. Tapi di dalam ketakutan itu, aku juga melihat sesuatu yang lain mulai tumbuh di mata mereka, dendam dan harga diri yang terinjak. Aku tahu betul, masalah malam ini belum selesai, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Dan aku bukan lagi perempuan yang akan meminta maaf hanya demi kedamaian rumah seperti dulu. Malam itu, setelah aku menetapkan batasan dengan jelas, Ibu Dewi dan Bagus tidak lagi berteriak. Mereka berjalan lesu ke kamar, menutup pintu dengan keras, tapi tidak kembali untuk memaki lagi. Aku tidak butuh kemenangan verbal.
Aku hanya merasa rumah ini tiba-tiba menjadi lebih luas, luas hingga terasa dingin. Aku merapikan meja, mencuci cangkir teh, mematikan lampu dapur, lalu masuk ke kamarku. Tapi aku tidak langsung tidur. Aku tahu, ketika seseorang jalannya terhalang oleh kebenaran, mereka tidak akan otomatis menjadi baik. Mereka akan mencari jalan lain, dan jalan lain itu biasanya adalah jalan yang kotor. 2 hari berikutnya, rumah terasa sunyi senyap. Ibu Dewi tidak lagi menyindir, tidak memanggilku ke dapur, juga tidak melontarkan kalimat-kalimat pedas seperti biasanya. Beliau hanya duduk di ruang tamu menonton TV, wajahnya dingin seperti batu. Bagus pulang kerja, makan malam, lalu langsung naik ke kamarnya tanpa bertanya atau menatapku. Jika ini adalah aku yang dulu, mungkin aku akan senang, berpikir mereka sudah sadar, rumah sudah damai. Tapi aku tidak senang. Aku melihat dengan jelas bahwa keheningan ini bukanlah kedamaian. Ini seperti ketenangan sebelum badai, seperti orang yang menahan napas sebelum melempar pisau. Di malam ketiga, aku turun ke dapur untuk mengambil air minum dan tidak sengaja mendengar ibu mertuaku sedang berbicara di telepon di ruang tamu. Suaranya tidak lagi melengking seperti saat bertengkar, melainkan merendah, berdesis. Tipe suara orang yang sedang merencanakan sesuatu. Aku berhenti di balik pintu, bukan bermaksud menguping, tapi kalimat pertama yang masuk ke telingaku, membuat punggungku merinding. Dengar Yadi, rumah itu atas nama dia. Sekarang kalau mau merebutnya kembali, kita harus serang titik lemahnya. Aku mendengar suara perempuan lain di seberang sana, sepertinya adiknya. Ibu Dewi melanjutkan, perlahan, setiap katanya tajam. Kita harus buat reputasinya hancur, kalau dia sudah kena skandal, dia pasti akan ciut. Dia itu paling takut malu di depan orang banyak. Aku berdiri membatu. Ternyata di kepalanya, ini bukan lagi masalah ibu mertua dan menantu. Ini adalah perang kekuasaan, perang di mana beliau bersedia menggunakan fitnah untuk menjatuhkanku. Aku tidak keluar. Aku mundur perlahan, kembali ke kamar, seolah tidak mendengar apa-apa. Tapi sejak saat itu, kewaspadaanku meningkat ke level yang berbeda. Aku tidak lagi berpikir sederhana tentang menjaga keharmonisan. Aku tahu mereka sedang bersiap untuk menyerang. Beberapa hari berikutnya, Bagus tiba-tiba bersikap baik dengan kepalsuan yang kentara. Dia tidak meminta maaf, tapi juga tidak mencari gara-gara. Dia mengucapkan beberapa kalimat lembut, seolah ingin mengetes apakah hatiku sudah melunak. Pernah sekali dia bertanya, "Kamu lelah, ya?" Aku mendengarnya, dan hanya merasa lucu. Selama 8 tahun aku menanggung semuanya, dia tidak pernah menanyakan itu. Sekarang dia bertanya, bukan karena peduli, tapi karena takut aku benar-benar akan mengusir mereka dari rumah ini. Aku hanya menjawab singkat, Aku tidak mau menunjukkan bahwa aku sedang waspada. Seminggu kemudian, tepat di hari Senin pagi, saat aku baru tiba di kantor dan belum sempat menyalakan komputer, bagian SDM meneleponku. Suara kepala SDM terdengar sangat serius. "Ibu Rina, mohon segera ke ruang rapat direksi. Ada hal yang perlu diklarifikasi." Mendengar itu, jantungku berdebar kencang. Aku bekerja di bidang keuangan. Aku tahu persis apa arti kata klarifikasi. Aku melangkah ke ruang rapat dengan perasaan berat. Di dalam, sudah ada direktur keuangan, kepala audit internal, dan seseorang dari bagian legal. Tidak ada yang tersenyum. Mereka meletakkan sebuah map di hadapanku. Kepala audit langsung berkata, "Perusahaan menerima laporan anonim yang menyatakan bahwa ibu terindikasi melakukan penggelapan dana proyek." Aku tertegun. "Penggelapan?" Aku mengulanginya. Seolah salah dengar. Mereka mendorong map itu ke arahku. Surat itu ditulis dengan sangat detail. Bukan hanya tuduhan umum, tapi juga menyebutkan nama proyek, waktu transfer, bahkan menuduhku memanipulasi data untuk menarik uang melalui rekening perantara. Aku membuka halaman berikutnya dan melihat sesuatu yang membuatku merinding, salinan rekening koran lamaku, beserta tangkapan layar transaksi beberapa bulan sebelumnya. Informasi seperti ini tidak mungkin didapat oleh orang luar. Untuk mendapatkannya, seseorang harus tahu persis rekening mana yang kugunakan, transaksi apa saja yang pernah kulakukan.
Aku duduk tegak, mencoba tetap tenang. Di kepalaku hanya ada satu pikiran, hanya orang dalam yang tahu. Aku bukan tipe orang yang memamerkan rekening, apalagi membawa pulang laporan bank untuk dilihat semua orang. Tapi mereka telah tinggal bersamaku, telah melihat, mendengar, dan menyelidiki begitu lama, dan mereka menggunakan kedekatan itu untuk menikamku. Aku bertanya, surat ini dikirim dari mana? Bagian legal menjawab, anonim. Tapi karena isinya sangat spesifik, perusahaan harus menindaklanjutinya sesuai prosedur. Aku mengangguk. Prosedur adalah prosedur. Aku tidak menyalahkan perusahaan. Aku hanya merasa dingin memikirkan tangan yang ada di belakang semua ini. Sore itu, aku pulang lebih lambat. Begitu masuk, aku melihat ibu mertuaku duduk di ruang tamu, memegang cangkir teh, wajahnya tenang dengan cara yang menakutkan. Beliau menatapku dari atas ke bawah, lalu melontarkan kalimat yang terdengar ringan tapi beracun. Orang kerja kalau sudah punya skandal begini, siapa yang mau percaya lagi? Ya, nak, aku berhenti melangkah. Aku tidak bertanya, apa ini perbuatan ibu? Karena aku tahu beliau akan menyangkal. Tapi kalimat itu seperti sebuah deklarasi. Beliau telah menyerang, dan beliau ingin aku tahu itu. Bagus keluar dari kamarnya, menatapku sekilas, lalu segera berpaling. Tatapannya menghindar. Bukan tatapan orang yang tidak tahu apa-apa. Itu tatapan seseorang yang tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Malam itu aku berbaring di tempat tidur, tapi tidak bisa tidur. Ini bukan lagi masalah rumah tangga. Mereka telah menyeret karierku ke dalamnya. Mereka menyerang tepat di titik yang mereka pikir paling aku takuti, harga diri, reputasi, dan pekerjaan yang telah kubangun dengan keringatku. Aku tahu betul tujuan mereka. Jika aku panik, aku akan melunak. Jika aku takut kehilangan pekerjaan, aku akan menyerah. Jika aku khawatir dengan skandal, aku akan menarik kembali semua ucapanku dan kembali menjadi dompet berjalan yang penurut. Tapi mereka tidak tahu satu hal. Aku bisa sabar, bisa mengalah. Tapi aku tidak sebodoh itu untuk membiarkan orang lain menjeratku untuk kedua kalinya. Dan sejak mereka memilih untuk bermain kotor, aku sadar aku tidak bisa lagi hanya bertahan. Aku belum mengeluarkan kartu truf terakhirku, tapi kartu itu akan membuat mereka mengerti apa konsekuensinya jika mempermainkan harga diri orang lain. Malam itu, setelah mendengar sindiran ibu mertua tentang skandal, aku tidak berdebat. Aku masuk ke kamar, mengunci pintu, dan duduk di meja kerjaku. Sebuah kebiasaan yang sudah mendarah daging sebagai orang keuangan. Saat ada masalah, jangan panik, periksa datanya. Aku membuka laptop, masuk ke semua akun penyimpanan data, dan menarik seluruh riwayat transaksi selama 3 tahun terakhir untuk diperiksa baris per baris. Aku tahu betul, laporan anonim itu ingin menjatuhkanku dengan menciptakan ketidakpastian, membuatku takut karena tidak tahu apa yang mereka pegang. Tapi aku berbeda. Aku hanya takut pada hal yang tidak punya bukti. Selama itu menyangkut angka, transaksi, dan dokumen, aku punya cara untuk mengungkap kebenaran. Aku membuat sebuah tabel, menyaring semua transfer keluar dari rekening pribadiku yang dulu kuanggap sebagai uang rumah tangga, uang untuk ibu, atau uang arisan. Aku ingat betul transaksi 15 juta tahun lalu, karena itulah pertama kalinya aku merasa diremehkan. Aku melacak riwayat transfer itu, mencocokkan tanggal dan waktunya. Nama penerimanya. Semakin kulihat, semakin aku merasa dingin. Penerimanya bukan kelompok arisan manapun, penerimanya adalah rekening atas nama kerabat dari pihak ibu mertuaku, cocok dengan informasi yang pernah sayup-sayupku dengar saat beliau berbicara di telepon. Aku memeriksa beberapa kali lagi, lalu mencocokkan dengan transaksi lain. 5 juta, 7 juta, 12 juta, semuanya memiliki pola yang sama. Uang keluar dari rekeningku, tapi tujuannya tidak jelas, dan yang terpenting, tidak digunakan untuk biaya hidup kami bersama. Aku tidak langsung mengambil kesimpulan. Aku tahu, untuk melakukan serangan balik, aku harus punya bukti yang kuat. Aku menelepon seorang kenalan yang bekerja di kantor notaris, memintanya memeriksa informasi hukum terkait sebidang tanah yang beberapa bulan lalu sempat dipamerkan oleh ibu mertuaku.
Aku masih ingat kalimatnya saat itu, yang kukira hanya bualan. Keluarga kita sebentar lagi punya tanah, biar nanti anak cucu bisa bangga. Saat itu aku tidak bertanya lebih jauh, tapi sekarang aku perlu tahu di mana tanah itu dan atas nama siapa. Hanya beberapa jam kemudian, kenalanku mengirimkan sebuah informasi yang membuatku terdiam. Tanah itu atas nama adik laki-laki Ibu Dewi, dan waktu pembayaran uang mukanya cocok, dengan tanggal-tanggal transfer dari rekeningku. Punggungku terasa dingin. Ternyata uang yang diambil dariku dengan dalih membantu ibu, ikut arisan, dan mengurus keperluan kerabat, akhirnya mengalir ke sebuah investasi atas nama orang lain, sama sekali tidak ada hubungannya dengan kehidupan rumah tanggaku. Aku tidak ragu lagi. Aku mulai mencetak dan menyimpan semua bukti transfer, riwayat transaksi, tangkapan layar pesan, bahkan beberapa rekaman suara yang dulu tidak pernah kupikir akan kugunakan. Aku menyusunnya dengan rapi seperti sedang menyiapkan berkas untuk audit. Karena aku mengerti, jika aku melawan dengan emosi, aku akan kalah. Hanya dokumen yang bisa membungkam mereka. Keesokan harinya, aku proaktif menghubungi seorang pengacara melalui rekomendasi teman kantor. Aku tidak bercerita panjang lebar, hanya menyampaikan inti masalahnya. Aku difitnah di kantor dan mencurigai orang dalam keluarga sebagai dalangnya. Aku butuh nasihat hukum tentang pencemaran nama baik dan perlindungan aset. Pengacara itu bertanya apakah aku punya bukti. Aku menjawab, punya. Saya hanya butuh strategi yang tepat. Hanya dengan satu kalimat itu, aku merasa bisa bernapas lagi. Setidaknya aku tidak lagi sendirian. Setelah konsultasi, aku pulang ke rumah tanpa menunjukkan sikap permusuhan. Aku tetap memasak, tetap bekerja, tetap bersikap normal. Aku tidak ingin mereka tahu sejauh mana aku sudah melangkah. Orang licik biasanya paling takut pada satu hal. Rahasia yang mereka kira aman ternyata sudah terbongkar. Aku mempertahankan wajah tenang, agar mereka terus lengah. Ibu mertuaku masih duduk di ruang tamu, sesekali melirikku dengan tatapan menyelidik. Suamiku masih menghindar, kubiarkan saja. Aku tidak butuh pengakuan mereka. Aku butuh mereka masuk ke dalam perangkap yang mereka buat sendiri. 3 hari kemudian, aku diam-diam mengirim pesan ke beberapa kerabat terdekat. Mereka yang punya suara di keluarga dan yang terpenting, masih punya rasa keadilan. Aku tidak menjelek-jelekan siapapun. Aku hanya mengirim satu kalimat singkat. Hari Minggu nanti, saya mengundang Bapak, Ibu, Om, dan Tante untuk makan siang di rumah. Ada hal yang ingin saya luruskan agar tidak menjadi fitnah. Aku sengaja memilih kata fitnah. Orang yang mendengarnya akan mengerti ini bukan lagi sekadar masalah rumah tangga biasa. Malamnya, aku mengirim pesan singkat pada Bagus, hari Minggu. Aku ingin bicara terus terang di depan semua orang. Hanya beberapa menit kemudian, dia langsung menelepon, suaranya tergesa-gesa. Kamu mau apa lagi? Masalah suami istri selesaikan berdua. Kenapa harus bawa-bawa kerabat? Aku menjawab dengan tenang. Karena Mas dan ibumu sudah membawa-bawa perusahaanku. Aku tidak punya pilihan lain. Bagus terdiam sejenak, lalu merendahkan suaranya. Jangan dibesar-besarkan. Nanti aku yang bicara dengan ibu. Aku tertawa sinis. Sejak kapan Mas bicara dengan ibu? Belum sempat aku meletakkan ponsel. Ibu mertuaku sudah berdiri di ambang pintu kamarku. Sepertinya beliau mendengar sebagian percakapan. Beliau melipat tangan di dada dan tersenyum sinis. Kamu mau main drama apa lagi? Aku menatapnya, tidak menghindar, tidak memohon. Aku hanya menjawab satu kalimat, pelan dan jelas. Kali ini bukan drama, Bu. Ini kebenaran. Senyum di wajahnya sedikit memudar, tapi beliau masih berusaha tegar. Kebenaran apa? Jangan mengada-ada. Aku tidak berdebat. Aku hanya menutup pintu, membiarkannya berdiri di luar dengan kekesalan dan kebingungannya. Malam sebelum hari Minggu itu, aku duduk sendirian di kamar, melihat kembali 8 tahun pernikahanku seperti menonton film panjang. Ada bagian-bagian yang sengaja kupotong agar tidak terlalu sakit. Ada saat-saat di mana aku menyalahkan diriku sendiri, berpikir mungkin aku yang terlalu sensitif. Tapi sekarang, melihat kembali, aku tahu aku telah hidup dengan baik,
Tapi aku hidup di tengah keluarga yang tidak menganggap kebaikan sebagai sesuatu yang berharga. Mereka menganggapnya sebagai sumber daya untuk dieksploitasi. Aku berkata pada diriku sendiri, bukan untuk menguatkan hati, melainkan untuk menjaga kewarasan. Jika memang harus hancur, biarlah hancur dengan terhormat. Aku bisa kehilangan sebuah pernikahan, tapi aku tidak bisa kehilangan diriku sendiri. Aku menyusun semua berkas, menyiapkan apa yang perlu dikatakan, apa yang perlu dibuktikan. Aku tidak perlu mempermalukan siapapun dengan kata-kata. Aku hanya perlu menunjukkan pada mereka bahwa segalanya meninggalkan jejak. Dan ketika jejak-jejak itu sudah tersusun menjadi sebuah garis lurus, tidak ada lagi yang bisa menyangkal. Mereka ingin aku menunduk, tapi hari Minggu itu akan menjadi hari di mana mereka yang harus tertunduk. Minggu pagi, aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena bersemangat, tapi karena aku ingin semuanya tertata rapi, sejelas caraku mempersiapkan percakapan hari ini. Aku memasak semangkuk soto ayam hangat, membuat beberapa lauk sederhana, dan menata meja makan dengan baik. Aku tidak melakukannya untuk menyenangkan siapapun, aku melakukannya karena aku ingin. Saat mereka masuk ke rumahku, mereka melihat aku hidup dengan terhormat, bukan seperti perempuan pembuat onar yang mereka tuduhkan. Menjelang siang, para kerabat mulai berdatangan. Ada yang duduk di ruang tamu, ada yang membantuku menyiapkan piring. Aku menyapa mereka dengan wajar, suaraku ramah, tidak mengeluh sedikit pun tentang masalah pribadiku. Semakin aku tenang, semakin aku yakin. Karena aku tahu, siapa yang emosi, dialah yang berada di posisi lemah. Ibu Dewi datang paling akhir. Beliau mengenakan kebaya brokat berwarna gelap, perhiasan emasnya besar-besar, rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya dirias tebal. Beliau masuk ke rumahku seolah-olah inilah wilayah kekuasaannya. Begitu duduk, beliau langsung melirikku dari atas ke bawah dan melontarkan kalimat untuk menekan, dengan suara yang cukup keras agar semua orang mendengar. Hari ini kalau kamu mau minta maaf, akan ibu maafkan. Jangan bikin malu lagi. Seluruh ruang tamu hening. Beberapa kerabat saling pandang, ada yang mengerutkan kening. Aku tetap berdiri, tanganku menopang punggung kursi, menatapnya tanpa senyum, tanpa marah. Aku hanya melihat dengan jelas bahwa beliau datang bukan untuk bicara, melainkan untuk memaksaku berlutut. Bagus duduk di samping ibunya, wajahnya canggung. Dia mencoba tersenyum untuk mencairkan suasana. Rina, kamu jangan emosi begitu. Semua masalah kan ada jalan keluarnya. Kita ini kan ibu dan anak, jangan tegang-tegang. Mendengar kata ibu dan anak, aku merasa getir. Saat butuh uang, aku disuruh membayar. Saat butuh menjaga citra, aku disebut ibu dan anak. Aku duduk berhadapan dengan mereka, tanpa basa-basi. Aku meletakkan ponsel di meja, menyalakan mode rekam suara, lalu menatap lurus pada mereka berdua. Hari ini saya tidak akan berdebat. Saya hanya akan bicara dengan bukti. Begitu kalimat itu selesai, aku melihat mata Bagus berkedip cepat, sementara Ibu Dewi terdiam sejenak. Orang licik paling takut pada kata bukti. Aku mengambil sebuah lisensi kantor, meletakkannya dengan rapi di atas meja. Ini adalah laporan anonim yang dikirim ke kantor saya. Aku berbicara perlahan dan jelas agar semua orang bisa mendengar. Isinya menuduh saya menggelapkan dana proyek, lengkap dengan salinan rekening koran lama dan informasi internal. Aku mengangkat kepala, bertanya langsung, tanpa menuduh, tanpa menunjuk, hanya bertanya pada inti masalah. Siapa yang melakukan ini? Suasana di ruangan membeku. Beberapa bibi dan paman mulai berubah raut wajahnya. Karena ini bukan lagi soal menantu yang tidak sopan atau mertua yang galak. Ini adalah masalah yang bisa menyangkut hukum, harga diri, dan mata pencaharianku. Ibu Dewi langsung memainkan peran sebagai korban, kedua tangannya diangkat, suaranya dibuat-buat. Ya Tuhan, kalau kamu punya musuh di luar, ya urus sendiri. Kenapa menyalahkan ibu mertua? Saya ini sudah tua. Tahu apa soal lapor-melapor? Aku tidak membantah kalimat itu. Aku hanya menatapnya lurus dan menjawab satu kalimat. Saya tidak menyalahkan. Saya hanya bertanya,
Karena orang luar tidak mungkin tahu sedetail ini. Beliau hendak memaki lagi, tapi aku tidak membiarkan percakapan ini beralih ke arah menantu kurang ajar. Aku segera mengubah alur, mengambil ponselku dan melakukan panggilan video. Di layar, muncul wajah Sari, manajer Grand Ballroom Cendana. Dia menyapaku, lalu aku langsung berkata di depan semua orang. Sar, tolong ceritakan kembali soal acara ulang tahun ibu mertuaku tempo hari, apa ada pesan khusus dari pihak restoran tentang saya? Sari terlihat sedikit canggung, tapi kemudian berbicara dengan jelas. Iya Mbak, pihak keluarga berpesan kepada kami, jika Mbak Rina datang, tolong halangi dengan sopan agar tidak muncul di dalam acara. Seluruh ruangan riuh. Aku tidak menatap siapapun. Aku hanya membiarkan kata-kata itu jatuh dengan sendirinya. Sari melanjutkan, suaranya pelan tapi jelas. Yang berpesan adalah ibu mertua Mbak, Ibu Dewi. Beliau bilang takut Mbak Rina akan memalukan karena tamunya orang-orang penting. Ibu Dewi langsung berdiri, seperti disiram bensin. Anak ini bicara bohong. Kamu sudah disuap sama dia, ya? Aku memotongnya. Suaraku tetap tenang. Bu, Ibu tidak perlu memaki orang lain. Cukup jawab, iya atau tidak. Ibu Dewi tergagap. Saya kan hanya ingin acaranya rapi. Dia itu terlalu sensitif. Saat itu, seorang paman yang usianya paling tua di antara kerabat, yang biasanya pendiam tapi sangat dihormati, menoleh dan bertanya langsung pada Ibu Dewi, acara ulang tahun, tapi menantunya disuruh bayar dan tidak boleh masuk. Menurutmu itu pantas? Pertanyaan itu seperti hantaman palu. Ibu Dewi terpaku, wajahnya merah lalu pucat. Bagus, melihat situasi berbalik, mencoba menyela untuk mengalihkan perhatian. Ini masalah keluarga, jangan dibicarakan di depan orang banyak. Kita selesaikan di dalam saja. Aku menoleh pada Bagus. Senyum tipis yang getir terlintas di wajahku. Di dalam? Kalau begitu kenapa Mas menyeret perusahaanku ke dalamnya? Bagus terkejut. Aku melanjutkan, setiap kataku ucapkan tidak keras tapi cukup tajam untuk mengiris. Mas ingin ini menjadi masalah keluarga, tapi kenapa Mas tega menghancurkan karier istrimu sendiri? Para kerabat yang mendengar ini mulai menatap Bagus dengan tatapan berbeda. Bukan lagi sebagai anak yang berbakti, melainkan sebagai seorang pria yang terindikasi bermain kotor dengan istrinya sendiri. Ibu Dewi mencoba lagi dengan tangisan. Suaranya dibuat-buat. Kamu ini keterlaluan. Kamu mau menjelek-jelekkan ibu mertuamu di depan semua orang? Hah? Saya tidak menjelek-jelekkan. Aku hanya menjawab sesuai esensinya. Ibu tidak menjadi jelek karena ucapan saya. Ibu menjadi jelek karena perbuatan ibu. Seluruh ruangan hening. Aku tahu, jika aku emosi sekarang, semuanya akan menjadi pertengkaran biasa. Aku tidak akan membiarkannya. Aku berdiri, menarik kursiku, melihat sekeliling pada orang-orang yang duduk di sana, lalu berkata dengan tegas, mulai detik ini, saya tidak akan berdebat lagi. Saya akan membuktikannya. Tidak ada yang bicara. Aku bisa mendengar suara napas semua orang. Ibu Dewi mencengkeram tangannya hingga memutih. Bagus duduk kaku seperti patung. Para kerabat menatapku, tatapan mereka campur aduk antara penasaran dan cemas, seolah semua orang merasa akan ada bom yang meledak di tengah rumah ini. Dan aku mengerti, bagian tersulit bukanlah berbicara, melainkan menjaga suaraku agar tidak bergetar saat aku bersiap merobek tirai yang telah mereka gunakan selama 8 tahun untuk menindasku. Setelah aku mengucapkan kalimat saya akan membuktikannya, seluruh ruangan seolah menahan napas. Aku tidak membiarkan keheningan itu berlangsung lama, karena semakin lama, semakin banyak waktu bagi mereka untuk memutarbalikkan cerita menjadi menantu tidak sopan. Aku membuka map pertama, mengeluarkan setumpuk rekening koran yang sudah kujilid rapi, meletakkannya di tengah meja, lalu menunjuk tepat pada baris transaksi yang sudah kutandai. Ini adalah transaksi 15 juta yang Mas Bagus bilang untuk ibu ikut arisan. Aku berbicara perlahan dan jelas. Dan ini adalah rekening penerimanya. Aku mengetukkan jariku pelan di atas nama pemilik rekening. Bukan kelompok arisan manapun, ini adalah rekening atas nama kerabat dari pihak ibu.
Terdengar bisik-bisik seperti angin yang menyelinap. Seorang bibi mencondongkan tubuhnya untuk melihat lebih jelas, matanya terbelalak. Seorang paman menghela napas berat, seolah tidak percaya. Ibu Dewi langsung berdiri, suaranya melengking. Kamu mengarang. Uang itu memang untuk arisan. Uang di keluarga ini ibu yang atur untuk kebaikan anak cucu. Aku tidak membantah. Aku hanya menjawab sesuai esensinya. Jika untuk arisan, ibu bisa bicara terus terang dari awal. Ibu tidak perlu meminjam nama keluarga untuk mengambil uang, apalagi mengajari Mas Bagus mengambil uang istri dan memberikannya pada ibu seolah itu hal yang wajar. Aku beralih ke lembar kedua, menunjukkan transaksi-transaksi lain. 5 juta, 7 juta, 12 juta, lengkap dengan tanggal dan waktu. Ini bukan hanya sekali. Ini berkali-kali, dan semuanya mengalir ke arah yang sama. Bagus duduk kaku, matanya menatap ke bawah seperti orang yang silau. Aku tidak berhenti pada uang. Aku tahu jika hanya membahas uang, mereka akan berkata, cuma uang segitu saja dibesar-besarkan. Aku mengambil ponselku, memutar sebuah rekaman suara singkat, tepat di bagian yang sudah kupotong. Suara ibu mertuaku terdengar jelas, berdesis. Rumah itu atas nama dia. Kita harus buat dia kena skandal, baru dia takut dan mau melepaskannya. Seluruh ruang tamu seperti membeku. Ada yang membuka mulut tanpa bisa berkata apa-apa. Ada yang menatap lurus ke arah Ibu Dewi seolah melihat orang asing. Aku langsung mematikan rekaman itu, tidak memperpanjangnya sedetik pun, lalu mengangkat kepala. Ibu masih mau bilang saya mengarang? Wajah Ibu Dewi memucat. Saudari memucat. Beliau menggebrak meja dengan keras, seolah mencoba mengembalikan kekuasaannya dengan suara. Kamu menguping pembicaraanku. Kamu kurang ajar. Mendengar kata kurang ajar, aku tiba-tiba merasa sedih. Sedih karena beliau sudah terbiasa menganggap penghinaan sebagai cara untuk menjatuhkanku. Tapi kali ini, aku tidak gemetar. Aku menjawab singkat. Setiap katanya jatuh dengan jelas. Kurang ajar adalah orang yang menginjak-injak hasil kerja keras orang lain, lalu menyebutnya kewajiban menantu. Bagus saat itu mulai panik. Dia berdiri, tangannya meraih map di meja seolah ingin merebutnya. Rina, sudah cukup. Aku menatapnya lurus, suaraku tidak tinggi tapi tajam. Mas sentuh itu, aku panggil polisi sekarang juga. Seluruh keluarga tertegun. Mungkin mereka tidak menyangka aku berani mengucapkan kalimat itu di depan kerabat. Tapi aku mengatakannya bukan untuk mengancam. Aku mengatakannya untuk menghentikan tangan yang sudah terbiasa memutarbalikkan fakta. Aku ingin hari ini semuanya berjalan lurus. Bukti yang sudah diletakkan di meja tidak boleh disobek oleh siapapun. Aku beralih ke bagian terpenting. Bagian yang kutahu. Begitu kuucapkan, seluruh ruangan akan berbalik arah. Aku meletakkan surat laporan anonim itu di atas meja. Lalu meletakkan di sampingnya sebuah cetakan riwayat login yang telah kuminta dari Departemen IT dari email bersama keluarga. Laporan yang dikirim ke kantor saya ini bukan karangan. Aku berkata sambil menatap lurus ke arah Bagus. Itu dikirim dari alamat email yang hanya diketahui oleh orang dalam dan perangkat yang digunakan untuk mengirimnya. Aku mendorong selembar kertas lagi ke arahnya, adalah laptop Mas. Pukulan ini telak. Aku melihat Bagus tergagap, bibirnya bergetar, matanya bergerak liar. Aku tidak. Aku tidak membiarkannya berkelit dengan alasan aku dijebak. Aku langsung memotongnya dengan tegas. Perangkat pengirimnya adalah laptop Mas. Jangan bilang laptop itu tiba-tiba terbang sendiri. Seorang kerabat bergumam, ya Tuhan. Ada yang menoleh pada Bagus dengan tatapan kecewa. Ibu Dewi duduk terkulai, kedua tangannya mencengkeram pinggiran kursi. Tidak ada lagi jalan untuk menyangkal. Ibu Dewi segera mengubah taktik. Beliau mulai menangis, tapi air matanya keluar dengan sangat teratur. Suaranya dibuat-buat serak. Ibu melakukan ini juga karena khawatir pada anak ibu. Sejak menikah denganmu, dia tidak pernah kamu hargai. Kamu tidak pernah mau menurut, tidak pernah mau mengalah. Aku mendengarnya dan hanya merasa lelah. Saat mereka salah, mereka menyebutnya khawatir. Saat aku melawan, mereka menyebutnya tidak tahu diri.
Aku melihat sekeliling pada para kerabat, lalu menatap lurus pada beliau, melontarkan kalimat yang telah kusiapkan. Bukan teriakan, hanya kebenaran. Khawatir pada anak, tapi mengajarinya untuk mengkhianati istri dan menghancurkan karier istrinya. Itu khawatir, atau itu merusak? Kalimat itu jatuh, dan seluruh ruangan hening. Seorang paman yang memang pemarah menggebrak lututnya dan berkata keras, "Kalau benar begitu, kamu ini keterlaluan, Dewi." Yang lain menimpali dengan nada kesal, "Menantu orang tidak berbuat salah apa-apa. Kenapa diperlakukan seperti itu? Aku tidak butuh pembelaan dari siapapun." Tapi ketika kebenaran terungkap, bahkan kerabat mereka sendiri tidak bisa tinggal diam. Ibu Dewi mulai benar-benar panik. Aku melihat kepanikan itu tidak lagi dibuat-buat. Matanya bergerak liar, bibirnya kering, bicaranya terbata-bata. Bagus duduk terkulai seperti orang yang kehabisan tenaga, kedua bahunya merosot. Aku menjaga suaraku tetap datar, menutup presentasiku dengan satu kalimat singkat agar semua orang mengerti tujuanku. Hari ini saya tidak menuduh siapapun, saya hanya menyelamatkan diri saya sendiri. Karena jika saya terus diam, yang akan kehilangan pekerjaan, harga diri, dan masa depan adalah saya. Begitu aku selesai bicara, suasana di ruangan masih berat seperti batu. Tapi aku tahu, beban ini belum berakhir. Aku melihat dengan jelas di mata ibu mertuaku, selain ketakutan, ada sesuatu yang sangat berbahaya, harga diri yang hancur. Dan orang dengan harga diri seperti itu, ketika terpojok, biasanya akan mencoba satu langkah kotor terakhir. Dan benar saja dugaanku. Ibu Dewi mulai terengah-engah, tangannya memegangi dada, matanya mendelik seolah akan pingsan. Begitu Ibu Dewi mulai terengah-engah dan memegangi dadanya, seluruh ruang tamu langsung menjadi kacau. Beliau menyandarkan tubuhnya ke kursi, matanya mendelik, mulutnya tergagap, "Saya tidak bisa bernapas." Suaranya dibuat lemah, tipe kelemahan yang dirancang untuk membuat orang lain panik. Jika ini terjadi beberapa tahun yang lalu, mungkin aku sudah panik meminta maaf, merasa bersalah, dan menyalahkan diriku sendiri karena berbicara terlalu keras. Tapi kali ini, melihat adegan itu, di kepalaku hanya terlintas satu ingatan yang sangat jelas. Setiap kali ibu mertuaku terpojok, beliau selalu punya trik andalan pura-pura pingsan untuk memaksa orang lain mengalah. Lalu setelah sadar, beliau akan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Aku tidak tinggal diam. Aku tetap mengeluarkan ponsel dan menelepon ambulans, karena aku tidak ingin ada yang menuduhku kejam membiarkan ibu mertuaku sekarat. Tapi di saat yang sama, aku memberi isyarat mata pada Sari, yang sengaja kuundang sebagai saksi, untuk merekam semuanya. Sari langsung mengerti. Dia diam-diam mengangkat ponselnya, merekam sejak Ibu Dewi memegangi dada hingga setiap ucapan semua orang. Aku melakukannya bukan untuk mempermalukan, tapi untuk melindungi diriku sendiri. Karena orang licik tidak akan bermain kotor hanya sekali. Bagus berlutut di samping ibunya. Terus mengguncang-guncang bahunya. "Bu, ibu kenapa, Bu?" Ibu Dewi bernapas terengah-engah, matanya terpejam, tapi mulutnya masih merintih lemah. "Saya, kasihan sekali. Menantuku." Dia menekan saya. Begitu kalimat itu keluar, aku melihat beberapa tatapan kerabat beralih padaku dengan ragu. Aku mengerti. Beliau sedang mencoba menarikku ke dalam peran antagonis sekali lagi. Jika aku kehilangan ketenangan, aku akan kalah. Aku menarik napas dalam-dalam, menjaga suaraku tetap datar. Semuanya tenang. Saya sudah panggil bantuan medis. Siapa yang punya minyak angin tolong berikan pada ibu, tapi jangan berkerumun. Di tengah kekacauan itu, aku membungkuk untuk merapikan berkas-berkas di meja, sebuah refleks dari pekerjaanku, takut bukti hilang. Dan tepat di momen itu, aku melihat sesuatu yang membuat darahku seolah membeku. Bagus. Meskipun mulutnya terus memanggil ibu, tangannya diam-diam meraih tumpukan kertas di sudut meja, melipatnya dengan cepat, dan memasukkannya ke dalam saku jas batiknya. Gerakannya sangat cepat, sangat terlatih, seolah sudah direncanakan. Aku berkedip, jantungku berdebar kencang. Aku tahu persis berkas apa itu, karena aku baru saja meletakkannya di meja.
draft surat perjanjian dan dokumen terkait aset yang kusiapkan agar semuanya transparan. Aku tidak perlu berpikir jauh. Aku hanya tahu, saat ibu mertuanya pingsan, suamiku justru mencuri dokumen, sebuah kerja sama tim yang sangat mulus. Aku langsung berjalan ke arah pintu, menghadang Bagus. Suaraku dingin tapi tidak tinggi. Mas mau bawa itu kemana? Bagus terkejut, wajahnya memerah, lalu segera membentak untuk menutupi kegugupannya. Kamu gila? Ibuku sekarat, kamu masih mikirin kertas. Aku menatap lurus ke saku jasnya, lalu ke matanya. Ibumu sekarat, tapi tangan Mas masih cukup tenang untuk mencuri surat rumah. Kalimat itu seperti tembakan. Seluruh ruangan menoleh. Ada yang ternganga, ada yang membeku. Seorang paman yang dari tadi diam tiba-tiba berteriak. Bagus, kamu main-main apa? Wajah Bagus memucat, dia tergagap. Saya hanya takut dokumennya hilang. Aku tersenyum tipis. Lalu berkata jelas, hilang, atau mau diubah? Bagus melotot. Kamu bicara sembarangan, aku tidak berdebat. Aku mengulurkan tanganku dengan tegas. Kembalikan, Bagus ragu-ragu. Dia melirik ke arah ibunya seolah meminta bantuan, dan tepat saat itu, sesuatu yang membuat seluruh ruangan merinding terjadi. Ibu Dewi yang sedang pingsan tiba-tiba sedikit bergerak, kelopak matanya bergetar, lalu terbuka sedikit, melirik ke arah Bagus. Aku melihatnya dengan sangat jelas. Aku melontarkan satu kalimat pelan yang setajam pisau. Pingsan tapi masih bisa mendengar, berarti kesehatannya baik sekali. Seluruh kerabat bergumam kaget. Ada yang saking kesalnya nyeletuk, ya Tuhan, pura-pura ternyata. Ibu Dewi langsung memejamkan matanya lagi, mencoba bernapas lebih terengah-engah untuk menutupi. Tapi kali ini, sandiwaranya sudah terbongkar. Bagus yang terpojok. Dengan tangan gemetar mengeluarkan berkas itu dari sakunya, tapi masih mencoba membela diri. Kamu keterlaluan, Rina. Kamu mempermalukan seluruh keluarga. Aku menatapnya. Suaraku tenang hingga terasa dingin. Bukan. Mas yang sedang mempermalukan keluarga Mas sendiri. Karena Mas berani mencuri dokumen di depan para kerabat. Tepat saat itu, petugas medis yang kupanggil tiba. Mereka masuk, memeriksa tekanan darah, dan menanyakan beberapa hal dasar. Ibu Dewi mencoba melanjutkan sandiwaranya, tapi alat tensi menunjukkan angka normal, hanya sedikit rendah. Petugas medis itu berkata dengan jelas di depan semua orang, tekanan darah ibu hanya turun sedikit. Istirahat sebentar juga akan pulih, tidak ada tanda-tanda bahaya. Kesimpulan itu seperti stempel pengesahan atas kebohongan mereka. Seluruh ruangan hening, lalu bisik-bisik meledak lebih kencang dari sebelumnya. Ada yang menggelengkan kepala, ada yang menghela napas, ada yang menatap Ibu Dewi dengan campuran antara marah dan jijik. Ibu Dewi tidak bisa lagi berpura-pura. Beliau membuka matanya, wajahnya benar-benar pucat. Bukan karena sakit, tapi karena topengnya dilepas di depan seluruh keluarga. Beliau duduk tegak, suaranya parau. Saya memang pusing. Seorang sepupu perempuan nyeletuk pelan tapi cukup terdengar. Pusing tapi masih sempat menyuruh anaknya sembunyikan dokumen. Ya? Ibu Dewi terdiam. Bagus menunduk dalam-dalam, kedua telinganya merah seperti terbakar. Aku mengambil kembali berkas itu, menggenggamnya erat, lalu melihat sekeliling. Saya yakin, Bapak, Ibu, Om, dan Tante sudah lihat sendiri. Saya tidak ingin memperpanjang masalah. Tapi jika hari ini saya tidak waspada, saya bisa kehilangan harga diri dan aset saya dalam sekejap. Suasana berat seperti batu. Dan aku tahu, drama barusan telah mengubah segalanya. Sebelumnya, mereka masih bisa beralasan menantu tidak sopan atau mertua tertekan. Tapi setelah momen Bagus mencuri dokumen saat ibunya pura-pura pingsan, semua pembelaan menjadi konyol. Aku menatap Bagus, suaraku merendah, bertanya satu hal. Mas masih menganggapku istri? Atau dari awal, aku hanyalah sumber daya untuk dieksploitasi oleh Mas dan ibumu? Bagus tidak menjawab. Dia diam seperti batu. Dan keheningannya, bagiku, lebih jelas dari pengakuan apapun. Setelah pertanyaanku, ruangan tidak lagi seramai sebelumnya.
Rasanya berat, seolah ada bongkahan batu besar yang diletakkan di tengah rumah. Ibu mertuaku duduk terkulai di kursi. Kedua tangannya meremas ujung kebayanya. Matanya bergerak liar. Bagus berdiri di dekat pintu. Wajahnya pucat, tangannya masih gemetar karena tertangkap basah. Para kerabat saling pandang. Tidak ada lagi yang berminat membela dengan alasan masalah rumah tangga selesaikan baik-baik. Karena mereka semua baru saja menyaksikan sebuah sandiwara pingsan untuk mengalihkan perhatian dan mencuri dokumen. Itu bukan lagi sekadar perselisihan. Itu adalah persekongkolan. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mengucapkan apa yang telah kusiapkan sejak semalam, meski hatiku masih terasa sakit saat harus mengatakannya di depan banyak orang. Saya akan mengajukan gugatan cerai hari ini juga. Aku mengucapkannya perlahan dan jelas. Tanpa teriakan, tanpa tangisan. Hanya sebuah keputusan. Bagus seolah disiram air es. Dia melangkah maju, suaranya pecah. Kamu tidak bisa begitu. Kamu mau membunuhku? Aku menatapnya. Tidak ada lagi amarah yang meluap-luap, hanya ada kelelahan dan kesadaran. Tidak, jawabku tegas. Aku hanya menghentikan caramu membunuhku setiap hari, membunuhku dengan penghinaan, dengan pemanfaatan, dan dengan menjadikan harga diriku sebagai sandera. Beberapa kerabat menghela napas berat, ada yang mengangguk sangat pelan. Aku tahu mereka mengerti, karena mereka juga mungkin pernah hidup dalam hubungan di mana kata keluarga digunakan untuk memaksa orang lain bertahan dalam penderitaan. Aku meletakkan map di tanganku ke atas meja, merapikannya, lalu menatap lurus ke arah Bagus, suaraku tegas. Aku tidak akan memperpanjang masalah. Aku memberimu dua pilihan. Di depan semua orang, agar tidak ada yang bilang aku kejam. Aku mengangkat dua jari, menjelaskan poin demi poin. 1. Mas menandatangani surat perjanjian untuk keluar dari rumah ini dalam waktu 7 hari. Bawa barang-barang pribadi. Tidak boleh menyentuh dokumen apapun. Dan tidak boleh membuat keributan. Aku berhenti sejenak. 2. Aku melaporkan kasus pencemaran nama baik dan percobaan penggelapan aset, lengkap dengan video rekaman tadi. Jika itu terjadi, ini bukan lagi masalah suami istri. Mata Bagus terbelalak, seolah tidak percaya aku berani mengatakannya di depan kerabat. Dia menggeram, kamu mengancamku. Aku menggeleng. Aku tidak mengancam. Aku memberitahu. Karena aku sudah melihat sejauh mana Mas dan ibumu bersedia bertindak. Aku menoleh pada yang lain, suaraku tetap tenang. Bapak, Ibu, Om, Tante, mohon menjadi saksi. Saya tidak bicara sembarangan. Saya punya semua dokumen dan rekamannya. Ibu Dewi saat itu baru bereaksi. Bukan lagi dengan makian, beliau tiba-tiba merosot dari kursi dan berlutut di lantai. Suara lututnya yang menghantam ubin terdengar kering. Beliau menangis, kali ini air matanya tumpah sungguhan, suaranya terputus-putus. Rina, nak, ibu salah. Ibu emosi. Ibu hanya khawatir pada anak ibu. Ibu takut dia menderita. Seluruh ruangan terkejut. Seorang bibi bergegas hendak membantunya berdiri, tapi beliau tetap berlutut, seolah ingin menukar posisi itu dengan pengampunan. Jika ini adalah aku yang dulu, mungkin aku akan luluh. Tapi melihat adegan itu, hatiku tidak lagi bergetar seperti dulu. Aku tidak merasa puas, aku hanya merasa semuanya sudah terlambat. Aku tidak memaki, tidak menghardik. Aku hanya mengucapkan satu kalimat, pelan dan jelas, cukup untuk membuat Ibu Dewi terpaku. Jika ibu memang sayang pada anak ibu, ibu akan mengajarinya menjadi pria yang baik. Ibu Dewi menatapku, matanya merah, bibirnya bergetar. Ibu. Ibu. Aku tidak membiarkannya mengubah cerita menjadi ibu tua yang malang. Aku melanjutkan dengan nada yang sama. Ibu tidak mengajarinya menyayangi istri. Ibu mengajarinya untuk menjadikan istri sebagai alat. Jadi, saya mohon izin untuk tidak lagi menjadi alat. Bagus saat itu beralih ke ancaman. Tipe pria yang terpojok dan menggunakan harga dirinya sebagai senjata. Jangan kira punya uang kamu bisa berbuat seenaknya. Aku menatapnya, tidak marah, hanya dingin. Uang tidak memberiku hak untuk berbuat seenaknya, kataku. Tapi uang dan dokumen memberiku hak untuk melindungi milikku dan harga diriku.
Aku mengeluarkan ponsel, membuka email dari kantor yang kuterima pagi itu. Aku menunjukkan layarnya pada kerabat terdekat, lalu menghadapkannya pada Bagus. Isinya singkat. Direksi menangguhkan penyelidikan awal karena aku memberikan bukti bahwa aku dijebak, dan Departemen IT sedang melacak sumber laporan anonim tersebut. Aku menatapnya lurus. Mas bukan hanya akan kehilangan rumah, Mas akan segera kehilangan reputasi. Bagus berdiri membeku seolah ada yang mencekiknya. Dia ingin bicara, tapi tidak tahu harus berkata apa. Karena mengancam seorang wanita saat dia hanya punya perasaan itu mudah. Tapi mengancam seorang wanita saat dia punya bukti, punya pengacara, dan punya strategi, ancaman itu hanya akan memperlihatkan keputusasaan. Beberapa kerabat mulai angkat bicara. Seorang paman menatap lurus pada Bagus, suaranya tegas. Rina hidup baik-baik, kenapa harus menderita karena keluarga ini? Bibi yang lain menggeleng. Suami istri kok mainnya begitu? Di mana lagi rasa sayangnya? Tidak ada yang memaki. Tapi kata-kata itu sudah cukup membuat Bagus menunduk, dan Ibu Dewi menangis sesenggukan. Kali ini, tidak ada lagi sandiwara. Beliau meraih ujung bajuku, suaranya parau. Beri ibu kesempatan. Aku dengan lembut melepaskan tangannya, tidak kasar tapi tegas. Kesempatan itu sudah saya berikan selama 8 tahun. Aku berdiri, mengumpulkan semua dokumen ke dalam tasku. Aku menelepon pengacaraku di depan semua orang, hanya berkata singkat, "Pak, tolong datang bantu saya mengurus prosedur sesuai kesepakatan." Tanpa kata-kata berlebihan. Aku melihat sekeliling pada para kerabat, menundukkan kepala. "Terima kasih sudah datang. Mohon maaf, acara makan siangnya saya batalkan." Lalu aku menoleh pada Bagus dan Ibu Dewi, mengucapkan kalimat terakhir untuk bagian ini. Suaraku tidak keras, tapi tidak akan ada yang bisa melupakannya. Mulai sekarang, jangan pernah lagi memanggil saya menantu saat kalian butuh uang. Saya tidak lagi memainkan peran itu. Seminggu setelah hari itu, rumah terasa jauh lebih lengang. Tidak ada lagi suara sandal yang diseret di lantai setiap pagi, tidak ada lagi suara TV yang menyala keras sejak subuh, tidak ada lagi tatapan menyelidik saat aku keluar dari kamar. Udara di rumah tidak lagi tegang. Rasanya begitu tenang hingga aku bisa mendengar suara angin yang menyelinap melalui celah jendela dan desis air mendidih di teko listrik. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidak merasa seperti menumpang di rumah yang kubeli sendiri. Bagus telah pindah sesuai dengan kesepakatan. Dia tidak lagi membantah atau mengancam. Dia hanya diam-diam mengemasi pakaiannya dan beberapa kardus barang pribadi. Sebelum melangkah keluar pintu, dia berhenti sejenak, seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi kemudian mengurungkannya. Pintu tertutup di belakangnya. Tidak ada drama, tidak ada keributan, hanya sebuah bunyi klik yang sangat pelan. Tapi bagiku, itu adalah suara penutup dari sebuah perjalanan panjang selama 8 tahun. Aku berjalan ke dapur, berdiri di tempat yang sama di mana aku pernah duduk memakan semangkuk mie instan dingin di hari ulang tahun ke-60 ibu mertuaku. Aku melihat meja, kursi, dan sudut dinding tempat cahaya lampu kuning jatuh malam itu. Dulu, aku merasa begitu terhina, begitu direndahkan hingga tidak punya pegangan. Hari ini, berdiri di tempat yang sama, aku tidak lagi merasa malu. Aku hanya merasa kasihan pada diriku yang dulu, kasihan pada seorang wanita yang begitu keras berusaha menjadi bagian dari sebuah keluarga hingga lupa bahwa dirinya sendiri juga butuh dihormati. Sabtu sore, ponselku berdering. Bagus. Aku menatap namanya cukup lama sebelum mengangkat. Suara di seberang sana terdengar lebih dalam, tidak lagi ketus atau memerintah seperti dulu. Aku salah. Aku tidak menyangka semuanya akan jadi seperti ini. Aku mendengarnya dan hatiku tidak lagi bergejolak seperti yang kubayangkan. Aku tidak lagi marah. Aku juga tidak lagi berharap dia akan berlutut meminta maaf. Aku hanya berkata perlahan, setiap katanya lembut tapi jelas. "Mas pikir aku ini tempat untuk kembali setiap kali Mas tidak punya pilihan lain. Tapi aku juga manusia. Di seberang sana Henning cukup lama." Lalu dia berkata pelan, "Aku mengerti." Aku tidak tahu seberapa banyak yang dia mengerti, tapi setidaknya kalimat itu tidak lagi terdengar seperti pembelaan diri.
Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan dari ibu mertuaku. Untuk pertama kalinya beliau tidak menggunakan nada perintah atau menyalahkan. Beliau menulis bahwa beliau emosional, takut malu, takut kehilangan putranya, dan tidak menyangka semuanya akan sejauh ini. Beliau minta maaf, aku membacanya sampai tuntas, tapi tidak langsung membalas. Aku tidak dendam. Aku hanya mengerti bahwa ada permintaan maaf yang datang setelah seseorang menghancurkan sesuatu, dan ada retakan yang sebanyak apapun semen ditambahkan, tidak akan pernah bisa kembali utuh seperti semula. Aku tetap melakukan satu hal yang mungkin akan membuat banyak orang terkejut. Aku secara pribadi mentransfer sejumlah kecil uang kepada perawat kenalan untuk merawat beliau selama beberapa hari, karena ku dengar beliau benar-benar jatuh sakit setelah syok hari itu. Aku tidak melakukannya karena kewajiban sebagai menantu. Aku melakukannya karena nurani sebagai manusia yang pernah tinggal satu atap. Saat kerabat bertanya, aku berkata terus terang, saya membantu karena saya ingin menjadi orang baik, bukan karena saya ingin kembali ke peran lama. Mengucapkan kalimat itu, aku merasa lega. Karena aku sadar, aku sedang mengendalikan pilihanku sendiri, bukan dipaksa. Aku mulai menata ulang rumah. Aku mengganti kunci pintu utama. Bukan karena takut ada yang kembali, tapi karena aku ingin menandai sebuah awal yang baru. Aku mengganti gorden dengan warna yang lebih cerah, membuka semua jendela lebar-lebar agar sinar matahari masuk. Ruang tamu yang dulu terasa berat kini menjadi terang. Aku merapikan meja makan, mengelap setiap permukaan, setiap laci. Setiap gerakan terasa seperti aku sedang mengembalikan ruang untuk diriku sendiri, bukan lagi ruang yang penuh kewaspadaan, desahan, dan kata-kata yang menyakitkan. Di kantor, semuanya perlahan kembali normal. Direksi mengkonfirmasi bahwa laporan itu adalah fitnah, dan Departemen IT telah melacak sumber pengirimnya. Bisik-bisik di awal perlahan mereda. Aku tidak perlu menjelaskan ke sana kemari. Aku hanya perlu bekerja dengan baik seperti yang selama ini kulakukan. Kebenaran tidak selalu harus berisik. Ia bisa datang dengan tenang, tapi sekali ia jelas, ia punya kekuatan untuk memadamkan semua desas-desus. Ada malam-malam di mana aku duduk sendirian di ruang tamu, mendengarkan detak jam dinding tanpa merasa takut akan kesepian. Aku menyadari satu hal. Dulu, aku tidak takut kehilangan suami, aku takut kehilangan status keluarga yang utuh. Tapi status itu, jika dibangun di atas kesabaran yang menyakitkan, untuk apa dipertahankan? Ada keluarga yang semakin keras kita mencoba untuk menyatu, semakin mereka ingin kita hancur agar sesuai dengan cetakan mereka. Aku pernah hancur seperti itu, aku pernah mengecilkan diriku, mengurangi bicara, dan memperbanyak sabar, hanya agar disebut menantu yang tahu diri. Sekarang, melihat ke belakang, aku tidak merasa telah mengalahkan siapapun. Aku tidak butuh ada yang berlutut di hadapanku. Aku hanya telah mengalahkan kebiasaanku sendiri untuk bersabar hingga melupakan nilaiku. Aku belajar bahwa menjadi baik bukan berarti membiarkan orang lain menginjak-injakmu, dan memaafkan bukan berarti kembali ke posisi yang lama.